Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Coach Edwin dan bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita siang ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat dan nikmat umur, sehingga pada siang ini kita dapat bersama duduk di hadapan gadgetnya masing-masing, menyatukan hati, menyatukan pikiran bersama dengan PW, IPMI Jawa Barat dan Akeodia, A Key for Indonesia, mengikuti webinar yang tentunya akan syarat dengan ilmu yang sangat kita butuhkan. Salawat dan salam semoga selalu kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umat yang setia istiqomah. Baik, Bunda dan Coach Edwin, hari ini hari yang sangat luar biasa. Kita akan membahas dunia usaha dan saya Jeffy Tamrin. Senang sekali berada di antara bunda-bunda yang luar biasa dan coach yang sangat luar biasa hari ini. Hari ini kita akan membahas dunia usaha. Dunia usaha sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Banyak batasan yang diberlakukan menekan para pengusaha untuk terus bertahan. Ada sebagian usaha yang meningkat tajam, sedangkan yang lain tetap berjuang untuk bertahan. Artinya Anda sebagai pengusaha harus memikirkan kembali bagaimana model bisnis yang akan diterapkan agar usaha kita bangkit kembali. Pengusaha dituntut mandiri dalam setiap langkah. Salah satunya terkait menerapkan model bisnis yang akan dijalankan. Bagaimana caranya? Kita akan menemukan jawabannya hari ini, siang ini, bersama coach yang sangat luar biasa, yaitu Coach Edwin Indarto SPTMP. Beliau lahir di Ampenan tahun 1970. Pendidikan formal beliau terakhir adalah Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta, mengambil S2. Dan pendidikan non formalnya begitu banyak sertifikat yang beliau dapatkan. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena begitu banyak, dan beliau banyak melakukan pelatihan atau coaching di 52 lembaga di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali. Hari ini kita bertemu dengan orang yang sangat luar biasa dan betapa beruntungnya kita siang ini. Begitu meruginya ibu-ibu yang sudah mendaftar tapi tidak hadir hari ini. Kita akan mendapatkan ilmu ya dari Coach Edwin. Betul ya Coach Edwin, saya sebetulnya menunggu. Saya sering melihat Coach di YouTube, tapi alhamdulillah saya bisa bertemu langsung hari ini dengan Coach walaupun via Zoom. Tapi sebelum kita akan menerima transferan ilmu dari Coach yang luar biasa ini, saya ingin mengundang Ibu Rini Priani selaku Wakil Ketua IPMI Jawa Barat untuk memberikan sambutan. Kepada Bunda Rini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bunda Insinyur Dia Ivaninati MM sebagai Ketua PW IPMI Jabar, dan saya hari ini mewakili beliau serta yang saya cintai IPMI dan pengurus IPMI PW Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak peserta dari acara Zoom meeting ini, berbagi ilmu ini adalah bagian dari program IPMI PW Jabar yang kami adakan. Oleh sebab itu kami sangat berterima kasih acara ini sudah diikuti oleh Bapak dan Ibu beserta pengurus IPMI semuanya. Untuk itu silahkan terus lanjutkan, tetap semangat, jaga kesehatan, karena acara ini betul-betul bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kerjasama antara Akeodia dengan PW IPMI Jabar.
Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut, sukses. Terima kasih Ibu dari semua pengurus IPMI se-Jawa Barat. Terima kasih. Silahkan lanjut, sukses. Kami menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rini mewakili PW IPMI Jawa Barat. Baik Bunda-Bunda tercinta, rasanya waktu terus bergulir. Sayang sekali kalau kita akan membiarkan waktu ini tanpa mendapatkan ilmu apapun. Saya yakin hari ini ilmu itu akan kita serap dari Coach Edwin dan kita semua sudah tidak sabar. Mohon fokus mata, hati, dan telinga kita untuk mendapatkan transferan ilmu ini. Saya betul-betul luar biasa sekali, merasa jadi orang yang luar biasa bisa mendapatkan ilmu dari Coach Edwin. Siap ya ibu-ibu, bunda-bunda, saya sih sudah menyiapkan catatan dan ini akan menjadi senjata buat kita sebagai pengusaha muslimah Indonesia. Silakan Coach. Oke, terima kasih Bu Jevi yang sudah memberikan waktu ke saya. Terima kasih Bu Rini yang sudah berkenan membuka dan memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap berbagi kebermanfaatan sebagai sebuah tugas ya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, bagaimana kita memberi manfaat kepada sesama. Tidak ada, pegang ini satu, tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang senang diminta untuk membeli. Tapi tugas kita adalah bagaimana membantu mereka untuk membuat keputusan membeli. Sukses. Jadi apa sih yang mau kita lakukan? Ya, jadi ada sesuatu dalam hidup kita ini hal yang unik, tetapi yang jadi permasalahan adalah kita itu sering lupa. Ya, ada pola yang sudah diberikan oleh Allah Tuhan kita. Nah, jadi apa yang terjadi? Sebetulnya kalau kita mau sukses atau mau berhasil, dimudahkan hidup kita, itu kita udah punya. Jadi sudah diberikan oleh Tuhan kita. Cuma yang jadi permasalahan itu kita itu disibukkan di sini nih dengan uang. Beban hutang, beban biaya, dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita lupa apa yang pernah diberikan oleh Tuhan kita kepada kita. Ingat sekali lagi teman-teman bahwa Allah ciptakan alam semesta ini, kemudian alam semesta ini bekerja sedemikian rupa mengikuti hukum Tuhan, terpaksa maupun dengan ikhlas dia patuh pada hukum Tuhan dan tugasnya hanya satu, melayani kita. Melayani kita. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran yang cerita tentang seperti itu, tetapi yang jadi permasalahan adalah banyak dari teman-teman kita di luar sana yang mereka itu bekerja bukan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Nah ini jadi masalah sehingga bisnisnya juga nggak maju, hidupnya juga nggak karu-karuan. Nah ini yang mau kita bahas. Nah kenapa kita sebut dengan creating your business model? Karena kami nanti mulai membahasnya itu dari diri Bapak Ibu sendiri. Ya dari diri Bapak Ibu sendiri. Jadi apa yang kita punya itu yang akan kita luncurkan. Ya, oke. Sehingga kalau kita lihat gambar yang ada di layar ini seekor kucing yang dia melihat di dalam frame ya bahwa oh ternyata aku punya kekuatan yang luar biasa sebagaimana seekor harimau yang dia garang. Ya banyak sekali di luar sana yang mengatakan bahwa oke, hilangkan emosi negatif, hilangkan hal-hal negatif dalam diri kita. Yakin itu dihilangin. Hati-hati loh. Hati-hati loh ya. Kalau saya dulu mungkin saya mengatakan itu dihilangin, tapi begitu kita paham itu nggak boleh. Ya. Jadi satu contoh, Bapak Ibu, ketika saya tanya, Bapak Ibu kadang pernah lupa nggak kalau sholat? Lupa rokaat, pernah nggak? Pernah. Pernah kan? Bahkan sering ya mungkin ya. Sering. Ya, jadi ketika pikiran sudah masuk, ya, oh nanti ketemu sama ini, kita lupa rokaat itu seberapa. Tetapi yang jadi permasalahan adalah, kadang kita pada saat sholat, ya Allah, kenapa sih aku lupa ya Allah, aku lupa ya Allah. Ya Allah, aku nggak mau jadi orang yang pelupa lagi. Teman-teman, saya tanya, apa yang terjadi kalau Anda di masa lalu Anda, di masa kecil Anda ingat semua kejadiannya, bahkan sangat jelas gambarannya. Pertanyaan saya, kalau yang diingat hal yang positif, Anda nyaman. Tapi kalau yang diingat yang negatif, Anda bisa senyum. Anda akan selalu menangis loh, betul kan? Iya, karena dalam perjalanan hidup kita ini, teman-teman, ada hal yang membuat hati kita ini benar-benar bahagia, tapi ada yang membuat hati kita ini benar-benar merana. Betul ya? Nah, kalau kita tidak diberi Allah sifat lupa dalam diri kita, apa yang terjadi? Semua itu diingat, habis kita ini, teman-teman. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terpenting adalah bagaimana kita memanajemen.
Kapan saatnya saya harus melupakan, kapan saatnya tidak boleh melupakan. Ini yang penting. Itu ya sama contoh. Saya harus menghilangkan rasa takut saya. Bahkan banyak pelatihan di sana, bagaimana di luar sana yang mereka mengatakan bahwa ketakutan itu tidak bagus buat hidup Anda. Saya tanya, ya kalau dia hanya menceritakan satu sisi yang kita tangkap teman-teman. Kalau Anda mau bisnis maka harus berani. Hilangkan ketakutan nanti dulu. Ya kalau kita cerita surat Asy-Syam, ya bagaimana Allah menceritakan demi jiwa dengan penyempurnaannya, Allah ilhamkan kepada jiwa jalan takwa dan jalan fasik dan jalan takwa. Nah, teman-teman, kalimat di awalnya jelas banget. Allah ilhamkan kepada jiwa. Artinya Allah loh. Yang mengilhamkan fasik dan takwa itu Allah sendiri loh. Tetapi tiba-tiba manusia membuat sebuah cerita bagaimana mereka menghilangkan semua emosi negatif. Nanti dulu, Anda naik pesawat, tiba-tiba ada jendela darurat, Anda merasa, bagus banget ya pemandangan di luar, itu jendela darurat Anda buka, hancurlah pesawat itu jatuh lah. Ya, makanya takut itu diberikan. Ya, kalau Anda nggak punya rasa takut, kita nggak akan takut dengan hukuman Tuhan yang namanya azabnya. Benar kan? Nah, yang jauh lebih bagus, Bapak Ibu, adalah bagaimana ketakutan atau hal yang negatif dalam diri kita kelola. Kapan kita menggunakannya dan kapan kita harus meredamnya. Ya, tertawa bagus, tapi ketika kita sedang takziah, kemudian kita sedang ada di teman kita yang sedang berduka, tiba-tiba kita tertawa terbahak-bahak, kan bukan pada tempatnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, artinya satu Bapak Ibu, banyak hal dalam pikiran kita yang sudah dibekalkan Allah. Lewat apa? Lewat kejadian dalam hidup kita masing-masing untuk masa depan kita. Tetapi yang jadi masalah adalah kita nggak merekamnya dengan bagus. Anda merekamnya, tetapi pikiran sadar Anda menjebak kita. Pikiran sadar. Nanti kita akan cerita. Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan bagaimana kita melihat masa lalu kita, dari keberhasilan itu kita bentuk sebagai sebuah pola sehingga Anda tahu, oh ini toh, saya tuh seperti ini toh. Nah, itu jauh lebih bijaksana. Nah, ilmu yang kita pakai ini adalah dari Quran yang menceritakan bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah kalian tidak berjalan di muka bumi dan melihat kebinasaan umat-umat terdahulu. Nah, artinya apa? Kita diminta untuk mengambil ibroh. Nah, teman-teman, topik kita hari ini adalah bagaimana kita sukses dengan melihat pola sukses kita di masa lalu, bukan pola gagal kita. Ya, oke, good. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, thanks for your time. Terima kasih untuk waktunya, ya, karena ini adalah raw material Anda, ini adalah bahan baku Anda untuk Anda bisa berhasil di masa depan. Ya, mumpung kita masih dikasih waktu dan waktu kita ini sangat terbatas, Bapak Ibu, bukan waktu seminar kita. Ya, kalau kita ngelihat nih kayaknya kemarin belum lama nih kayaknya adzan subuh itu masih jam 4:04 dah di waktu Jawa Tengah. Tapi sekarang kayaknya belum ada 1 bulan deh. Ini sekarang udah 4:20 di waktu Jawa Tengah. Jadi gesernya itu cepat banget. Dan matahari terbitnya juga lebih siang juga. Seperti itu. Sehingga waktu ini berjalan cepat sekali. Sehingga artinya apa Bapak Ibu, umur kita untuk hidup di dunia ini juga terbatas. Jadi tolong jangan sia-siakan ketika Anda bisnis, maka pastikan bahwa bisnis Anda itu adalah sebagai bekal Anda menyiapkan kehidupan setelah kehidupan ini. Itu dipastikan. Dipastikan itu. Karena apa? Kalau tidak, kita kejebak. Kita kejebak. Oke. Thanks for your time. Dan saya terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah berkenan untuk belajar. Satu, kuncinya Anda upgrade ilmu Anda, maka peluang akan terbuka semakin luas. Ya, jangan dengan saya, tapi belajarlah dengan semua orang yang itu tidak menentang Allah dan Rasul-Nya. Selesai. Nah, sebelum kita mulai, sepakat teman-teman, tidak ada mobile phone ya, handphonenya tolong di silent. Kemudian no record, nggak usah direkam Bapak Ibu, semuanya kami upload di YouTube kami, di channel YouTube Edwin Indarto, ya silakan Anda ambil di sana. Kemudian fight dan fact, nah ini yang sering kita lupakan teman-teman. Ya, fight itu adalah keimanan, keyakinan kita, dan fact itu adalah kekuatan. Nah, kalau keyakinan kita ini sudah negatif, biasanya kekuatan itu akan langsung drop. Ini hati-hati sekali, karena memang hukumnya seperti itu. Tapi ketika Anda memiliki keyakinan yang benar pada suatu hal, maka energi itu akan mengalir ke sana. Kita buka ya, silahkan Anda tulis dari Fight and Fact ini, di mana Anda fokus, maka bagian itulah yang akan membesar dan akan Anda dapatkan. Hati-hati teman-teman. Ya, di mana Anda fokus, maka apa yang terjadi, maka itu yang membesar bagi hidup Anda, bisnis Anda, dan itu yang bakal Anda dapatkan.
Ingat sekali lagi, ketika anak kita datang dengan rapotnya, ya artinya kalau sekarang kan kita nggak mungkin yang ngambil raport ke sekolah ya dalam keadaan pandemik ini, gurunya ngirim by email mungkin. Kemudian apa yang kita perhatiin? Jujur ayo teman-teman, dari 12 mata pelajaran itu apa yang kita perhatikan? Nilai anak itu 98, 98, tapi matematikanya dapat 5. Apa yang kita perhatikan? Kadang tanpa sadar, kalau kita mau jujur kepada diri kita, bahkan saya pun melakukan, istri saya pun melakukan, kita fokus pada nilai 5-nya. Betul kan? Iya. Nah, nilai kamu bagus-bagus, alhamdulillah. Tapi kenapa matematika kamu dapat 5? Matematika kalau dapat 5, besok mau kamu jadi apa? Kita sadar kita jadi Fir'aun loh. Kita menjadi Tuhan di dunia ini buat anak kita. Ya kenapa kita nggak ngelihat sesuatu yang positif? Yang nilai-nilainya bagus, kita tanya. Bayangin ketika kita tegur anak kita dengan nilai 5-nya, bagaimana keyakinan dia dengan kita? Oh, bunda marah sama saya. Oh, pak ayah marah sama saya. Dan dia belajar, belum tentu. Tetapi sebaliknya, ketika, nilai kamu bagus-bagus ya. Oke, mama, papa boleh tahu nggak cara kamu belajar gimana? Kok nilai-nilai ini 89, meskipun ada satu deh yang jelek, mama ingin lihat nih, yang 99 ini cara kamu gimana belajarnya? Yuk gini mah, gurunya baik, aku seneng sama gurunya lucu, aku selalu nyatet pelajarannya. Oke, kita capture nih pola dia. Oh, ternyata dia seneng sama gurunya. Oh, dia nyatet pelajarannya. Ya kalau aku seneng, aku di rumah aku ulangi pelajarannya. Oke, good, aku ulangi pelajarannya. Kita capture semuanya. Bisnis modelnya itu udah kita capture dulu. Sehingga kita tanya, oke sekarang mama tanya nih, kalau yang nilainya 5, boleh tahu dek, kenapa ya dek ya? Ya gimana mah, gurunya sih nyebelin gini-gini. Nah, tugas Anda datang ke konseling, betul kan ya? Iya, jangan dikeluarin dari sekolah, masalah nanti sama. Iya, datang ke konselingnya, tanya, ini gurunya gimana, kok gini-gini anak saya dapat ini. Sehingga si anak pede dengan kita. That's it yang terjadi dalam kehidupan, dalam bisnis juga sama. Tanpa sadar kita ngelihat omset kita yang turun, kita nggak lihat pencapaian kita yang luar biasa, dan kita akhirnya mencatatnya hanya fokus bagaimana dalam keadaan pandemik ini, contohnya yang sering terjadi adalah bagaimana kita menghemat pengeluaran sehemat-hematnya, betul atau betul? Betul. Yes. Kenapa kita nggak berpikir bagaimana justru pada saat ini kita melakukan kontemplasi, melakukan strategi untuk kita bisa menemukan pasar yang tepat. Nah, fokusnya kan udah beda. Iya, kalau fokus kita pada pengiritan biaya yang nanti keluar adalah pengeluaran karyawan, ya biaya marketingnya dikurangi. Kenapa fokusnya tidak diarahkan kepada strategi apa lagi yang bisa kita lakukan dalam keadaan kondisi yang berubah seperti ini? Nah, fokusnya diubah. Ingat, hukum alamnya hanya satu. Ya, hukum alamnya hanya satu. Di mana kita fokus, maka bagian itu yang membesar dan itu yang kita dapatin. Nah, kalau kita fokus pada pengecilan biaya, penghematan, biaya diturunin, marketing diturunin, bonus diturunin, semuanya yang terjadi energinya turun ya, akhirnya ya dapatnya apa? Pengiritan biaya. Kalau pengiritan biaya berarti omset pasti turun, udah jelas. Ya, tapi kalau fokus kita pada bagaimana strateginya, Anda akan menemukan ide-ide baru. Oh, bisa gini nih, bisa gini, bisa gini. That's it. Satu, apa yang mesti Anda lakukan ketika Anda memiliki satu lembar kertas, Anda taruh di terik sinar matahari yang sangat panas. Pertanyaan saya adalah, apa yang Anda lakukan supaya kertas itu bisa terbakar dengan cepat? Oke, Bu Dwi Asyarti. Depok ya, Bu ya? Gimana caranya, Bu? Alat bantu berupa kaca pembesar yang kita fokuskan pada sinar matahari ke kertas sehingga kertas itu lebih cepat terbakar. Good, that's it jawabannya, Bu. Jadi ketika energi itu kita fokuskan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia bisa membakar, energinya jadi besar. Ini yang kita butuhkan. Masyarakat di luar sana pada saat pandemi ini, mereka lebih banyak melihat hal yang negatif sebagai fokusnya. Kita harus irit, kita harus gini, karena semuanya tidak mudah, tidak, teman-teman, tidak. Beberapa klien kami, beberapa orang yang kami kenal dengan bagus, justru pada saat inilah omsetnya sebagus-bagusnya. Iya, saya bilang, perbaiki itu fokus mereka. Itu ya teman-teman ya. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Ini baru persyaratan loh, belum mulai kelas. Fun, kita mau bersenang-senang ya, kita mau mulai bersenang-senang. Kemudian pakai otak kiri, pakai otak kanan ya kayak tadi. Ya, jemur pakaian berarti kan bajunya basah. Kalau jemur kasur, Bu, apa dibasahin dulu biar nggak kebakar kan? Enggak. Ya, pakai alat bantu.
namanya kaca pembesar. Nah, kalau di kita beda. Bu, mari kita lihat bagaimana otak kita. Ini adalah kaca pembesar yang luar biasa. Kan tadi Bu Dwi cerita butuh kaca pembesar, Coach, gitu kan ya? Nah, Bu Dwi, saya cerita sama Bu Dwi, Bu, ternyata Tuhan, Allah, itu sudah beri Bu alat itu di dalam diri kita, namanya otak kita. Mari kita buktikan. Ayo jujur, Bapak Ibu, siapa yang pernah ingin beli pakaian tertentu atau hijab warna tertentu, kepingin banget, tapi belum sempat beli. Aku kepingin banget hijab ini warnanya yang pink seperti ini. Tiba-tiba belum sempat beli, Bu. Tiba-tiba besok pagi ngelihat orang pakai hijab warnanya itu. Lihat lagi noleh, pakai hijab warnanya itu. Siapa yang pernah ngalamin itu? Silahkan sharing. Atau Anda ingin beli motor atau beli mobil, belum datang mobilnya, belum sempat datang ke showroom, tiba-tiba tengok kiri, lihat mobil seperti itu. Tengok kanan, lihat mobil seperti itu. Atau kadang-kadang Anda ingin hubungi teman, tiba-tiba, Jeng, kok sudah telepon, aku barusan mau WA kamu loh. Aku model-model seperti itu. Siapa yang pernah ngalamin itu? Silahkan sharing. Iya, Coach. Sering ngalamin. Ya kan? Silahkan, siapa yang mau sharing? Silahkan. Ketika kita kangen sama anak yang di luar kota, nah kita mengebatin kan, Coach. Mau telepon tapi nggak sempet karena sama-sama kita ada kesibukan. Tiba-tiba kita mau telepon, dia sudah WA. Kenapa terjadi seperti itu, Bu Rini? Good, teman-teman mungkin bisa merasakan hal seperti itu ya, atau mirip seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Itulah alat yang diberikan di kepala kita oleh Tuhan kita. Ya, artinya apa? Ketika kita mau mengarahkan betul pikiran kita kepada sesuatu yang apa yang kita mau, bukan apa yang kita takuti. Oke ya. Nah, sekarang mari kita cek. Saya tanya sama Bu Rini. Kan tadi yang jawab Bu Rini. Bu Rini, setelah tahu kejadian itu, how about your feel? Apa yang Anda rasakan? Sangat bahagia. Dan that's it. Itu kuncinya, teman-teman. Iya. Itu goalnya ketika dia menunjukkan itu. Anda diarahkan untuk merasa bahagia. Karena bahagia ada kaitannya dengan energi Anda. Fight tadi. Ya, hati-hati di sini. Oke, boleh kita langsung praktek? Ya, silakan. Coach, ini baru aturan kok sudah praktek, Coach. Iya. Yang penting kan goalnya dapat gitu kan ya. Oke, teman-teman. Teman-teman, saya mau minta tolong tulis 3 sampai 5 keharusan dalam hidup Anda. Tapi nulisnya harus lengkap ya, teman-teman ya. Nulisnya harus lengkap. Contoh, saya harus bangun pagi untuk sholat subuh awal waktu. Jadi nulisnya harus lengkap. Saya harus bangun pagi untuk sholat subuh awal waktu. Tolong tulis 3 sampai 5. Kewajiban-kewajiban yang selalu Anda lakukan. Saya harus bangun pagi untuk mengantar anak sekolah. Saya harus bekerja setiap hari untuk memberi nafkah kepada keluarga. Silahkan Bapak Ibu. Tulis minimal 3 sampai 5, nggak boleh pakai idem. Ya, meskipun itu kata-katanya sama. Ditulis lengkap dan lihat apa yang Anda rasakan. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, please tolong dibaca dalam hati Anda dan cek bagaimana perasaan Anda. Lihat, pastikan level energi di Anda, pastikan Anda rasakan juga ketika Anda melihat perasaan Anda. Dari level 0 sampai 10, energi Anda ada di mana. 0 itu berarti energi Anda zong, ya rendah banget. 10 berarti energi Anda tinggi banget, Anda merasakan bahagia luar biasa. Silahkan, oke. Sudah, kalau sudah nggak usah dijawab dulu, kita langsung akan lakukan perubahan yang kedua. Oke, siapa yang mau share? Silahkan, satu orang. Saya nggak minta Anda untuk membacanya, tapi yang saya mau tanyakan adalah ketika Anda menulis tadi, Anda membacanya, perasaan Anda seperti apa dan level energi Anda 0 sampai 10 di angka berapa? Silahkan, ayo siapa yang mau share? Bapak Ibu yang beruntung loh ya, yang kalau yang dia share itu beruntung karena nanti saya akan tanyanya lanjutnya ke orang yang bersangkutan. Jadi Anda akan melihat bagaimana level energi kita berubah karena kita butuh energi, jangan sampai Anda lose energi. Oke, siapa mau share? Silahkan. Oke, silahkan Ibu Eugenia. Ega aja. Ega. Oke, silakan Bu Ega. Ya. Pada saat Ibu menuliskan tadi, apa perasaan Ibu? Perasaannya agak low, Pak.
agak low gitu, nggak yakin low, gitu, tapi rendah. saya 0 harus sampai gitu. 10 kalau boleh disebut angka. Di angka berapa, Bu? 4. 4. Oke, good teman-teman. Paham itu ya? Nah, sekarang teman-teman pasti merasakan hal yang sama ya, atau berbeda silahkan, nggak ada yang salah. Saya berharap terapi yang berikut ini akan membuat energi Anda boosting jauh lebih tinggi. Nggak ada hal yang musyrik. Jadi caranya gini teman-teman, baca satu, ya misal nomor 1, saya harus bangun pagi untuk sholat subuh awal waktu. Coret, seret semuanya. Setelah itu diganti di bawahnya. Saya ditambahi dengan kata-kata menikmati. Saya menikmati keharusan bangun pagi untuk sholat subuh awal waktu. Bisa paham Bapak Ibu? Oke, pastikan Anda mencoret semua yang pertama tadi, baru Anda ganti dengan menambahkan kalimat menikmati. Tapi harusnya tetap ada. Cuma disesuaikan. Saya menikmati keharusan. Silahkan lakukan untuk semua yang sudah Anda tulis. Ya, silahkan. Kalau tadi nulis 3, berarti 3. Saya harus bekerja untuk mencari nafkah. Coret, saya menikmati keharusan bekerja untuk mencari nafkah. Silahkan, siapa yang mau sharing? Iya, Coach. Levelnya bisa tinggi ya, bisa menikmati. Selama penyesalan yang tadi saya tulis, sekarang saya menikmati bangun pagi, sholat dengan happy. Terus saya harus berpikir positif, saya coret, saya menikmati, saya berpikir positif apa yang jadi tiap hari, dan saya menikmati kehidupan sehari-hari, menerima semua kejadian apapun yang saya lakukan. Oke. Sampun Bu Rini? Iya. Nah, Bu Rini saya tanya, kalau yang tulisan pertama tadi sebelum Ibu coret, itu energi Ibu di level berapa? Setelah dicoret, level energi Ibu ada di level berapa? Tadi di level 6 lah, Coach. Sekarang level 9. Tuh, lihat tuh teman-teman. Ini bukan ngada-ada loh, saya nggak bersentuhan sama Bu Rini loh ya. Ini pakai online loh ya. Coba perhatikan, saya tanya dulu sama Bu Ege. Bu, berapa Bu angkanya Bu sekarang Bu? Udah 7, Pak. Tuh, naik hampir 100% teman-teman. Itu kita boosting. Ya, hati-hati teman-teman. Kenapa kita lebih terpuruk? Dan ingat sekali lagi loh ya, COVID itu masuk ke dalam tubuh seseorang yang dia energinya rendah. Betul kan? Iya. Coba bayangkan, kenapa yang kena teman-teman dari kesehatan? Iya, karena dia setiap hari di sana. Udah capek, jenuh, dan mungkin berpikir kapan ini mau berakhir. Dan perilaku masyarakat, kan maaf loh ya, tidak menunjukkan perilaku yang diminta oleh pemerintah dan orang-orang kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, ya kumpul-kumpul, nggak peduli gitu loh ya. Maaf loh ya, kita ngomong ini, tapi kenyataannya memang seperti itu kan. Sehingga kasihan mereka, akhirnya apa ya, kena duluan itu mereka. Sehingga apa yang terjadi teman-teman, pastikan level energi Anda gede. Hanya dengan kalimat apa? Kalimat yang pertama, kesannya meratap. Saya harus bangun pagi, saya harus gini, keharusan, kewajiban yang itu jadi beban. Menjadi kalimat, ayo jujur 2 orang ini, ada rasa syukur nggak di hati? Ketika saya menulis, saya menikmati. Betul kan? Alhamdulillah. That's it. Apa janji Allah? Barang siapa bersyukur, aku lebihkan nikmat. Ini kunci. Ini kunci di saat pandemik. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu semuanya, ayo siapa yang hafal doa bangun tidur? Kadang kita nggak ngerti loh, ngerti Arabnya doang loh, bener kan? Ya, ayo siapa yang tahu artinya? Segala puji hanya bagi Allah yang telah membangunkan aku, menghidupkan aku dari setelah menidurkan aku. Dan hanya kepadanya aku kembali. Bangun tidur itu isinya kalimat pujian, syukur dulu. Iya, jangan sampai bangun tidur nggak berdoa, buka handphone, lihat status. Ya, apalagi dari tempat usaha. Bos, rugi, aduh ya Allah. Ya, habislah hari itu. Ya, jadi teman-teman, pastikan pagi hari bangun tidur wajib itu baca doa itu. Dan wajib senyum, meskipun Anda kebentur, kaki Anda kebentur, kepala Anda, wajib bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Belum wajah saya, masih jidat saya. Selesai. Ya. Nah, teman-teman bisa merasakan ya permainannya ya. Nah, yuk nanti di sini kita akan belajar 1 jam ke depan itu bagaimana caranya kita melihat hal yang positif yang ada di masa lalu kita. Itu yang kita untuk boosting. Sama seperti tadi, cepet banget tuh efeknya.
Iya kan? Nggak lebih dari 5 menit Anda bisa merasakan dari level 5 ke level 9, dari level 4 ke level 7. That's it, seperti itu. Ya, nah, nih, be responsible for your action. Berarti selama ini kalau Anda belum puas dengan pencapaian Anda, apa yang terjadi? Jangan salahin Allah. Karena Allah sudah buat hukumnya. Yang salah adalah, oh karena kita belum ngerti. Oh ini baru ngerti. Iya. Coach, boleh nggak Coach kalau gue privat Coach? Silahkan. Anda mau privat dengan saya silahkan. Coach, kalau mau belajar berkelompok, boleh nggak Coach? Oh silahkan belajar berkelompok. Jadi kalau berkelompok, Bapak Ibu, kita hanya membatasi, kalau nggak salah, tanya admin, kalau nggak salah hanya 5. Ya 5 usaha bareng-bareng. Jadi kalau banyak gini kan jadi waktunya 2 jam jadi terbatas kan. Harus dibagi sekian banyak orang untuk berkonsultasi. Tapi kalau 5 keluarga, 5 usaha, ayo bareng-bareng. Itu namanya group coaching, belajar kelompok. Atau mau pribadi, ngambil waktu saya 2 jam hanya untuk sendirian. Nah, secepat itu perubahannya. Oke ya. Nah, ini kita lanjut, Bapak Ibu. Ini saya. Coach tadi itu kita praktek tuh belum materi toh, Coach. Belum, baru kenalan. Ya baru kenalan. Tuh seperti itu. Ini saya. Jadi saya seorang dosen di Gajah Mada University sampai hari ini. Usia saya sekarang lahir tahun 70, berarti usia saya sekarang sekitar 50 tahun, ya, besok Mei 51. Dan yang kedua, saya seorang pengusaha juga. Jadi main bisnis saya bersama istri dan keluarga itu adalah di bisnis ekspor furniture. Dulu saya hanya belajar tentang bisnis. Itu adalah teknik bagaimana membangun bisnis, ngembangin bisnis, mewariskan bisnis. Ya, saya mau jadi konsultan bisnis. Apa yang menjadi goal, menjadi visi saya ada di bagian bawah, transforming people into world-class entrepreneur. Mengapa harus bertransformasi? Karena Allah berfirman, aku tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai kaum itu mengubah keadaan dirinya sendiri. Artinya dia bertransformasi. Kemudian, kenapa ke into world class? Kenapa harus kelas dunia? Bapak Ibu, hari ini kita bisa lihat, Anda beli di marketplace, kadang barang Anda terima beberapa minggu kemudian, karena barang diberitahukan diambil dari luar negeri. Betul kan? Ya, kita harus mulai paham untuk membuat standar-standar yang itu bisa diterima di internasional. Ya, sehingga artinya saya nggak mau cerita ke sana, tapi yang mau saya ceritakan artinya kita akan harus melihat bahwa oh ternyata ada mata uang asing, valuta asing yang itu memiliki nilai yang cukup bagus. Nah, kenapa kita nggak jualan produk kita, maaf tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri yang kita bisa dapat valuta asing yang itu nilainya lebih tinggi dibandingkan nilai tukar rupiah kita. Ya, teman-teman harus berpikir ke sana. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Itulah impian saya membuat teman-teman memiliki cara berpikir world class. Dan kenapa entrepreneur? Ya, itibak Rasul. Ya, satu-satunya Nabi dan Rasul yang dia seorang pedagang itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Pedagang yang dia selamat dunia, selamat akhirat. Nah, itu yang terjadi. Jadi, dan apa yang menjadi langkah pertama saya adalah mewujudkan sejuta miliarder berakhlak mulia. Jadilah orang kaya yang mau berbagi. Jadilah orang kaya yang siap memberikan semuanya buat masyarakat di sekitarnya. Karena banyak sekali yang, maaf, justru untuk dirinya sendiri, kadang menyesatkan, betul ya? Seperti itu, jangan lakukan itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi, kita belajar sesuatu yang tidak saya dipelajari oleh teman-teman dosen yang lainnya. Ya, pertama kami belajar tentang technical bisnis dan sebagainya. Apa yang terjadi? Pertumbuhannya lama. Sampai akhirnya kami sadar dari guru-guru kami ternyata permasalahan mereka itu bukan di bisnisnya, permasalahan mereka itu di cara mereka melihat kehidupan ini. Makanya kami belajar tentang Life Coach Certified, itu ngajarin orang tentang bagaimana sih hidup Anda itu sebetulnya, apa yang harus kita tingkatkan, dan apa yang harus Anda eliminasi. Well, Money Coach Certified, ini kita melihat, kalau ini cepat banget, ya kita melihat kekerabatan Anda dengan uang. Ya, perilaku kita itu sangat menentukan uang yang bakal kita dapat. Itu namanya teori kepantasan. Pantaskan diri kita untuk menerima kekayaan. Ya, bahkan ada sebuah bacaan yang sangat luar biasa, itu adalah manusia itu siap menerima ujian dalam keadaan miskin. Tetapi mereka rata-rata tidak siap ketika mereka diuji dalam keadaan kaya raya. Ini yang terjadi. Bapak, Ibu, mari kita lihat di luar sana. Berapa banyak keluarga yang hancur berantak, rukun, damai, sejahtera ketika mereka dalam keadaan berkecukupan biasa-biasa saja. Tapi ketika Tuhan yang memberikan kelimpahan dunia yang luar biasa, keluarga itu justru hancur berantakan. Betul Bapak Ibu? Itulah yang terjadi. Dan itu adalah di dalam agama kita. Bahwa mereka siap diuji dengan kemiskinan, tapi mereka rata-rata nggak siap diuji dengan kekayaan. Maka mintalah kepada Allah.
Ya Allah, bantu aku untuk memiliki kekuatan ketika Engkau bandingkan kekayaan kepadaku. Ingat Korun, ya kisah Musa, Bapak Ibu. Ya, bagaimana dia seorang miskin yang akhirnya dia menjadi kaya raya dan dia lupa diri. Ya, ini yang jadi. Kemudian berikutnya ini grafologi. Ini kalau Anda sudah nggak bisa bicara, saya hanya lihat tulisan tangan Anda. Ini seni baca tulisan. Saya lihat status WA Anda. Gambar Anda di WA apa, itu udah bisa menjadi gambaran apa masalah Anda, apa yang Anda lakukan. Kemudian ada NLP, Neuro Linguistic Program, ya ini ilmu modeling, bagaimana kita memodel orang-orang yang sukses itu. Kemudian hipnoterapi, masuk pikiran bawah sadar, nanti kita akan masuk di sini. Kemudian timeline terapi, ini menyelesaikan masalah di masa lalu kita, ya kadang kita dibentak, disalahin sama orang tua, yang kayak tadi, anak yang tadi, ya itu yang jadi. Nah, ini klien kita. Jadi kalau tadi Bu Jevi bilang ada banyak klien, ini saya nggak akan baca lagi ya Bu Jevi ya, tapi sekian banyak. Teman-teman kalau ngelihat ada perbankan, ya ada perusahaan minyak, kemudian ada angkasa pura, penerbangan, ada university, kemudian ada rumah sakit, ya kemudian ada kuliner, ada kosmetika. Coach, kok bisa sih Coach masuk di bisnis itu? Bapak Ibu, secara inti membangun bisnis itu sama. Anda harus memperhatikan 5 faktor. Minimal itu ada 4 faktor utama. Apa itu? Bagaimana Anda memiliki operasional yang bagus. Bagaimana Anda mengatur keuangan yang bagus atau finansial. Bagaimana Anda marketing dan selling-nya jago. Betul kan? Kemudian bagaimana Anda memanage ERD atau SDM. Hanya 4 pilar ini aja. Yang berbeda itu hanyalah komoditinya saja. Paham ya? Mungkin teman-teman di sini ada yang kuliner, ada yang di tekstil, ada yang di hijab, ada yang mungkin YouTuber, kita nggak paham. Tetapi konsepnya sama. Ya, bagaimana keuangan, bagaimana marketing selling, bagaimana SDM, dan bagaimana operasional. Itu kita nggak akan jelasin di sini. Ya, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Aku persembahkan karya ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Pemelihara, dan untuk bangsa dan negara Indonesia. Bapak Ibu, tidak ada yang namanya kegagalan, ya. Jadi tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada itu adalah umpan balik saja. Jadi kalau selama ini Anda merasa hidup saya seperti ini, jangan sesali, ya syukurin. Karena dengan seperti itu Anda bergabung di komunitas IPMI. Ingat sekali lagi ya Bapak Ibu ya, kami dulu setiap minggu hari Senin itu kami selalu mengadakan seminar berbagi seperti ini. Di jam sebelum duhur dan jam sesudah duhur. Tapi sejak Februari itu kami hilangkan semuanya. Kami hanya mau membantu teman-teman yang sudah bergabung di komunitas. Kenapa? Ingat, politik penjajah dulu. Dan lihat bangsa ini terlalu mudah dipecah belah. Betul ya? Dengan komunitas ini hati kita menyatu. Lihat pakaian Anda, ya, hijab Anda. Minimal Anda memiliki satu warna. Disitulah kita punya harapan kita tuh bersatu. Dengan kesatuan ini kita kuat. Tuh, sehingga saya mau membantu teman-teman, dia sudah masuk satu level di atas. Dia mau membangun kekuatan sebagai sebuah komunitas. Alhamdulillah namanya IPMI. Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Semoga saya nggak salah dalam menerjemahkan. Betul ya? Seperti itu. Ini komunitas yang mau kita bantu. Ya, sehingga Anda bisa minta waktu ke kami untuk kami bantu komunitas Anda seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kita ceritakan tadi Bapak Ibu, nih, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang mana sih pikiran sadar bawah sadar? Jangan terburu-buru menilai itu musyrik, jangan dulu. Jangan dulu ya. Dulu saya pulang dari Gambir waktu masih belum punya apa-apa, Bu. Saya pulang dari Gambir ke Solo ya. Kalau Gambir pasti ceritanya pasti kereta api ya. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Saat itu saya berdoa kepada Tuhan saya, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon ketika nanti aku pulang ke Jawa Tengah, aku mohon teman sebelahku adalah orang yang benar-benar bisa ngerti tentang aku dan memberikan ilmu kepadaku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya sudah di kereta, tiba-tiba datanglah seseorang yang dia rambutnya panjang, gondrong, ya, nggak karu-karuan, dan dia saya cukup takut. Saya cukup takut, ya. Astagfirullahaladzim, alamat nih nggak bisa tidur nih di kereta, ya. Dan begitu dia duduk, nggak ngucapin apa-apa, salam nggak dan sebagainya. Ya saya mikir ya kalau Muslim ya pasti ngucapin salam atau enggak, hak mereka karena nggak kenal. Kemudian dia duduk, dia buka laptop, laptopnya dan dia setel lagunya keras banget. Dan itu lagu yang saya nggak suka. Ya, jadi aliran lagu yang saya nggak suka. Dan dia keras banget nyetelnya. Itu satu gerbong denger, Bu. Nggak hanya sebelahnya, Bu. Satu gerbong denger. Gitu.
Dan dia lucunya nggak pakai headset kayak Bu Jevi, enggak. Kalau Bu Jevi kan yang dengar Bu Jevi doang. Ini enggak. Jadi teman-teman, saya merasa ganggu dan dia tahu pikiran saya. Setelah 2-3 menit dia tanya kepada saya, "Maaf Pak, Bapak keganggu suara saya. Kalau bisa dikecilin sih lebih bagus." Ya kasih lihat gondrongnya aja udah takut. Ya, dan apa yang jadi saya bilang cilaka nih. Kemudian akhirnya dia main laptop itu dan yang dibuka di laptop tuh gambar setengah bugil. Semuanya setengah bugil. Ingat bukan telanjang bulat Bapak Ibu. Jadi masih pakai daleman tapi lawan jenis. Terus saya sempat ngelirik-lirik, nggak mungkin ya. Jadi mesti ngelirik ya. Seperti itu. Saya harus jujur kepada Bapak Ibu semuanya dan saya merasa keganggu. Mau merem itu yang kebayang juga orang bugil tadi itu. Ya, itu yang terjadi. Betapa ganggunya dia. Padahal saya bilang, ya Allah, kenapa aku mohon kepadamu kok nggak gini? Saya sudah berburuk sangka kepada Allah dan Allah langsung jawab, Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Jadi bagaimana pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar itu sangat mengerikan kalau kita nggak bisa mengelolanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika saya bilang, ya Allah, kenapa ya Allah? Itu kan saya seolah-olah berburuk sangka kepada Allah Tuhan saya. Benar kan? Dan tiba-tiba orang itu bilang gini, maaf ya Pak ya, kalau Bapak merasa saya ganggu, saya kecilin suara saya. Suara handphone, laptop saya kecilin. Dan maaf Bapak jangan berpikir saya orang yang porno. Saya nggak suka Pak gambar-gambar seperti ini, saya nggak suka demi Allah. Ibu, Bapak, apa yang terjadi? Dia mengenalkan dirinya bahwa saya adalah salah satu pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat. Nangis nggak Bu saya Bu? Ya Allah, kok seperti ini tuh? Wah akhirnya saya saya menyalahkan diri saya sendiri. Itu pikiran sadar Bu. Jadi pikiran sadar itu banyak bekerja, kalau kita belum paham, banyak bekerja berdasarkan apa yang dilihat, apa yang kita dengar. Hati-hati sekali. Sementara Allah itu banyak lewat pikiran bawah sadar kita. Semua diberikan di masa lalu Anda, tapi di pikiran sadar Anda hanya melihat beban pekerjaan, hutang, harus bayar inkaso, harus bayar kewajiban ke supplier, harus bayar karyawan, itu yang terjadi. Sehingga Anda lupa bahwa di sini kita diminta untuk menikmati semuanya. Sehingga ada rasa syukur. Nah, apa yang terjadi pada saat itu dia menjelaskan, saya seorang ustadz, saya sedang kebingungan bagaimana cara saya, nanti saya akan tunjukkan siapa dia, bagaimana cara saya berdakwah ke masyarakat. Masyarakat suka gambar-gambar yang seperti ini. Sehingga apa yang terjadi ketika berdakwah, saya munculin gambar-gambar seperti ini. Mereka bilang saya ustadz yang jorok, tetapi tanpa mereka sadar saya masukkan pemahaman agama dalam otak mereka. Itu yang terjadi. Ya, dan beliau akhirnya cerita bahwa beliau seorang pesulap. Ini saya nanti akan turun Pak di Banyumas. Saya diundang Pak Bupati, saya akan memberikan sulapan di sana. Begitu mereka datang lihat sulapan saya kasih gambar-gambar yang jorok, wanita-wanita yang setengah telanjang, tapi tetap aurat nutup ya Bu ya, cuma nggak sempurna. Mereka datang, nah disitulah saya masuki ajaran agama. Woi, caranya berbeda. Paham ya? Nah disitulah akhirnya saya bilang, oh ya Allah terima kasih Engkau telah jawab. Dan pada saat itu beliau memberikan saya sebuah ilmu yang beliau cerita, Bapak tolong gunain ilmu ini. Bapak insya Allah Bapak akan bahagia. Itu saya pegang sampai hari ini. Dan ilmu itu sebenarnya sederhana banget. Dia cuma bilang ini tadi kayak kalau nggak salah ada bapak-bapak ya, ini ibu-ibu semua nih. Tapi nanti sampaikan ke bapak-bapak ya Ibu ya. Jadi dia sampaikan gini, Pak, kalau Bapak ingin bisnis Bapak bagus, Bapak ingin Bapak mendapatkan berkah dari Tuhan Bapak, maka hormati 2 bidadari ini. Saya bingung. Apa ini maksudnya? 1, istri Bapak. Wah, itu yang terjadi. Ini masalahnya bapak-bapak nggak ada. Ini saya bela ibu di depan ibu-ibu. Kayaknya nggak ada gunanya gitu loh ya. Iya, hormati dan sayangi istri Bapak. Buat dia selalu senyum. Hatinya selalu ridho dengan Bapak. Yang kedua adalah ibu kandung Anda. Seperti itu. Buat 2 orang ini bahagia, maka Allah akan bahagiakan Bapak. Wow, sesederhana ini. Ya omongannya sederhana, Bu. Prakteknya itu nggak sederhana loh. Itu yang terjadi. Nah, ini yang terjadi ya, pikiran bawah sadar. Nah, mari kita lihat berikutnya. Bawah sadar ini yang mana? Bawah sadar ini yang tadi pagi ketika adzan subuh berkumandang, kalau di Solo ini kurang lebih 4:20. Kalau di Jawa Barat tuh mungkin 4 hampir setengah 5 mungkin ya, kurang lebihnya ya. Dan apa yang terjadi ketika adzan berkumandang, tiba-tiba ada sesuatu di pikiran Anda atau di dalam diri Anda yang dia ngatain gini, baru adzan, kan belum iqomah, ayo ada yang ngomong gitu nggak? Akhirnya Anda tarik lagi tuh bantal, tarik lagi tuh guling, benar kan? That's it, itu yang terjadi. Iya. Siapa yang bisiin itu? Ya bagian bawah sadar kita yang belum sadar. Belum sadar. Kok ketawa, iya.
bagian bawah sadar kita yang belum sadar gitu loh. Ya begitu sudah iqomah, apa yang terjadi? Baru kita bangun, itu orang bagus. Begitu iqomah, tidur lagi, ayo mas sholat. Ah, kan belum 5 menit, iqomahnya kan baru 5 menit yang lalu. That's it, masih ngomong itu. Nah, itulah pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Paham ya? Dialah yang membisikkan sesuatu dalam diri kita. Yang jadi masalah, karena kita tidak peduli dengan mereka, maka mereka tidak mempedulikan kita. Padahal dia selalu bersama kita. Itu jadi masalah. Contoh. Bapak Ibu masuk ke ruang rumah makan. Ada yang berbisik-bisik nggak? Pesan bakso atau soto ya? Bakso kayaknya kemarin sudah deh. Itu Anda ngomong lewat mulut Anda atau ada sesuatu yang bicara dalam diri Anda? Iya kan? That's it. Dan akhirnya tiba-tiba mau soto atau bakso, tiba-tiba Anda bilang, Bang, karedok. Loh, gila nih keluarnya karedok, bayangin tuh. Iya. Dan apa yang terjadi? Kok karedoknya tiba-tiba yang keluar? That's it. Begitu Anda makan, Anda nikmati itu. Itu yang terjadi, ya. Sama kayak Bu Rini tadi beliau bilang apa? Aduh, kangen banget nih sama anak, tiba-tiba tanpa sadar dia WA duluan. That's it yang terjadi. Bagaimana pikiran bawah sadar Anda sebetulnya selalu atas izin Allah, dia selalu membawa Anda menuju kepada apa yang menjadi impian Anda. Ayo, mari kita lihat sama-sama. Bu, Pak, ayo Bapak Ibu, saya mau tanya sama-sama. Tadi katanya untuk fokus butuh alat. That's it, ini alatnya. Tadi ada yang gitu kan? Bu siapa tadi? Ya, alat nih alatnya. Nah, sekarang mari kita lihatkan bagaimana dia bekerja. Apakah ini musyrik atau enggak? Mari kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Ketika Bapak Ibu harus diajak liburan pertama kali. Ini komunitas ini IPMI Jawa Barat dapat hadiah dari Pak Jokowi. Liburan ke negara Eropa. Dan semuanya belum pernah pergi ke Eropa. Dan Pak Jokowi bilang, di sana Anda tiket pesawat kita bayari, hotel kita bayari, tetapi di sana Anda harus jalan sendiri. Kalau Anda butuh mobil, kita sediakan mobil, tapi Anda nggak boleh pakai transportasi umum. Malu sebagai bangsa Indonesia di negeri asing pakai bis. Nah itu, kan bangga gitu loh ya. Anda harus sewa mobil sendiri, Anda harus nyetir sendiri. Nah itu yang jadi. Dan Pak Jokowi memberikan SIM internasional buat Anda. Pertanyaan saya, berani nggak berangkat? Berani. Berani. Nggak takut tersesat, Bu? Enggak. Kenapa nggak? Saya yakin ketika Ayo, siapa yang punya rasa takut ngomong di sini, saya bantu. That's it. Ini yang kita mau. Ayo, siapa yang punya rasa takut di sini saya bantu. Bukan untuk konsumsi publik loh ya. Di sini kita mau belajar loh ya, Bu Rini, Bu Jevi ya. Kita mau belajar nih teman-teman. Duh, nanti di sana kalau tersesat gimana? Gimana? Udah deh berangkatnya sama anak sama istri sama suami istri dah. Berarti kan ada muhrimnya. Aman di sana. Satu kamar dengan suami istri, nggak boleh dengan ibu-ibu yang lain satu kamar. Kalau pergi wajib suami istri, tapi nggak boleh arah yang sama. Nanti rentetan dong, mobil Indonesia ada 30 berrentetan, nanti bingung orang-orang sana ya. Itu konvoy bingung, tapi harus pergi sendiri-sendiri. Berani nggak? Bu Rini bilang berani. Wah, kenapa? Yakin. Kok Ibu bisa yakin, Bu? yakin. Iya, kok Ibu bisa yakin? Kalau kita merasa bahagia, kita lebih bisa berpikir jernih. Kalaupun kesasar, kita tanya, kita bisa ke konsulat RI di sana, kita bisa komunikasi dengan orang, berteman dengan orang, banyak Pak bisa bertanya. Oke, Sekarang sudah ada GPS-nya. That's it, good tuh. Oke, saya bahas ya berdua ya. Yang teman lainnya ayo aktif. Satu, apa yang dikatakan Bu Rini? Saya bisa datang ke konsulatnya. Satu, sebelum itu beliau mengatakan satu, saya bahagia. Bapak Ibu, kuncinya bahagia. Kita langsung track lanjut ya. Tolong tulis silahkan. Tolong tulis apa satu hal yang membuat Anda benar-benar merasa bahagia. Silahkan ditulis di kertas Anda. Kalau yang ini, usahakan Anda bicara sama saya. Kenapa? Bu Rini tadi mengatakan itu teorinya. Ketika Anda merasa bahagia, maka sebetulnya semua peluang dibuka. Betul kan ya? Tiba-tiba Anda lihat konsulat, tiba-tiba Anda ketemu orang yang mau baik membantu Anda. Itu ketika Anda bahagia. Serius. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah bila mana atau kapan saat Anda benar-benar merasa bahagia?
silahkan di-sharing. Karena ketika Anda sharing, Anda tahu salah Anda ubah, Anda akan dapetin, insya Allah. Yuk silahkan, siapa yang mau sharing? Anda bahagia bila bagaimana? Bu Cucu sekarang Ini, buka, please resen dulu. Oke, Bu Cucu dulu, silakan Bu Cucu. Bu Cucu, Bu Atin, Anda bahagia bila bagaimana Bu Atin? Bila cita-cita saya terkabulkan. Cita-cita saya terkabulkan. Oke, good. 1. Maaf ya, langsung dijawab ya. Supaya saya nggak lupa ya. Salah. Salah, Bu. Berat nanti perjalanan Ibu. Ayo, siapa lagi? Silakan cerita dulu. Oke, Bu Ega, silakan. Yang saya mau tercapai sama kayak Bu Cucu. Salah. Makanya saya bilang, please tolong cerita. Serius, 90% itu salah. Makanya kita sebenerin. Oke, Bu Jevi mau mencoba menjawab? jawabannya sama, Coach. Apa itu? Ketika semua yang diinginkan tercapai, itu. No, masih salah, Bu. Berat, Iya, Bu. makanya. Berat itu. Siapa lagi? Silahkan. Pesertanya banyak kok, ada 28 orang kok. Boleh coba, Silahkan. Coach? Bu Ega, Boleh coba. mau jawab lagi? Bu Dwi, Mau Pak. resen? Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Silahkan. Pak. Silahkan. Bu siapa ini? Bu Anissa, silahkan Bu Anissa. Bisa menolong orang dan bisa memberi orang yang memerlukan bantuan. Ini kisah nyata atau Ibu ngarang? Enggak, kisah nyata, Pak. Oke, Kisah good. nyata. Teman-teman, ini yang harus dilakukan oleh Bu Anissa. Oke ya, karena sudah nemuin jawabannya sampai di sini. Teman-teman, 1. Ibu, kalau Ibu mengharapkan semua itu, saya akan bahagia ketika saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Dibalik, Bu, caranya, Bu. Kebalik. Jadi, Bapak Ibu harus tahu hukum sebab akibat. Mana sebab, mana akibat. Iya. Jadi, kalau kita balik punyanya Bu Anissa tadi, apa yang terjadi? Saya akan bahagia ketika saya bisa memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. That's it. Ya, jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sebab akibatnya. Akibatnya, sebabnya bahagia dulu. Ketika Anda bahagia, ingat tadi saya harus dan saya menikmati keharusan. Berbeda toh? Ya kan Anda lihat levelnya berbeda. Sehingga apa yang terjadi? Anda harus bahagia dulu. Untuk apa? Naikkan energi Anda. Ketika energi Anda tinggi, action Anda benar. Ingat tadi cerita Bu Rini. Kalau saya bahagia, saya yakin, saya bahagia, maka semua peluang seolah-olah dibukakan. Betul nggak Bu Rini? Jangan dibalik, teman-teman. Jangan dibalik. Kalau dibalik, seolah-olah pikiran sadar Anda memerintahkan kepada bawah sadar Anda, saya sedang mau setel Anda seperti ini. Sebagaimana Anda punya DVD player, Anda setel musik yang seperti itu. Dia nggak jalan, kecuali program Anda yang memaksa mereka untuk jalanin program Anda. Betul nggak? Kalau saya kecepatan, tolong ya, Kut diulang. Paham ya? Keputusan pikiran sadarlah untuk memasukkan DVD player, ya, keping DVD ke DVD player, itu pikiran bawah sadar Anda, untuk memutar film yang Anda mau. Tolong dong diputar, saya akan bahagia ketika saya dapetin ini. Masalahnya dapatnya kapan? Kalau Anda nggak pernah dapetin itu, berarti selamanya Anda nggak bahagia. Kalau Anda nggak bahagia, bagaimana level energi Anda? Betul kan? Kalau level Anda tidak tinggi energinya, bagaimana dengan peluang datang? Nggak datang. Betul nggak Bu Rini? Jawaban tadi liburan di luar negeri. Betul kan? Betul. Itu yang terjadi. Maka dibalik teman-teman. Buat diri Anda bahagia dulu. Apapun caranya. Bu Anissa menemukan ketika saya berbagi kepada orang yang membutuhkan. That's it. Dia merasa bahagia. Dengan bahagia, saya berbagi dulu. Sebabnya. Efeknya apa? Saya merasa bahagia. Setelah saya bahagia, akibatnya apa? Energi saya jadi gede. Kalau energi saya gede, akibatnya apa? Peluang dibuka buat Anda. Betul kan? Tinggal Anda milih. Mau ke konsulat, mau tanya orang, untuk Anda bisa libur ke luar negeri. Betul nggak, teman-teman? Ya, sehingga pertanyaan saya adalah, yuk tolong tulis sekali lagi jadi PR setelah kelas ini selesai. Please tolong Anda bahagia bila bagaimana. Karena jujur teman-teman, kebahagiaan itu sebetulnya bisa Anda dapatkan setiap saat. Anda mau ceritanya? Anda mau tahu caranya? Ya, Coach. Oke, good. 1. Maaf. Karena ini komunitasnya ibu-ibu. Anda pernah nggak buang air kecil ke sebuah mall?
Pernah. Pernah. Gratis atau bayar? Gratis. Gratis. Anda lihat nggak di sana ada petugasnya yang bersihin? Ada. Nah, kalau Anda harus bayar, biasanya secara umum di Indonesia bayar berapa? 2.000. 2.000. Oke, good. Begitu Anda buang air kecil, Anda lihat tuh kamar mandi bersih, wangi, Anda lihat ada ibu-ibu di sana, maka waktu Anda masuk ke toilet, Anda ambil dompet Anda keluarkan 50.000 atau 20.000 atau 100.000. Anda sisipkan ya, jangan di dompet, sisipkan kemasukan ke saku, kemudian niat, ya Allah, aku berikan nih nanti. Niat di hati, jangan diucapin karena Anda di toilet, jorok, betul ya? Niat di hati aja. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Keluar, saya akan berikan nih kepada ibu ini. Begitu Anda keluar, Bu, saya minta maaf, ibu yang bersihin ruangan ini, iya, bersih banget ya Bu, terima kasih. Ambil, kasihkan ke ibu itu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku berikan ke ibu ini. Ilmunya Bu Anissa jalan, saya memberikan kepada seseorang. Betul kan? That's it. Dia butuh atau enggak, abaikan. Setelah itu apa yang terjadi? Itu ibu bahagia enggak? Bahagia. Ketika dia bahagia, dia mau enggak doain Anda? Aduh Den, ibu ya semoga doh Gusti, bla 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 bla, betul kan? Cari orang pinter 20.000, doain dari hati. Mana yang mau? Ada. Hah? Nggak ada. Bapak datang 20.000, saya datang 100.000. Yang didoain ikhlas yang mana? 100.000. Iya, Bu Jeffrey datang 500 amplopnya. Yang didoain yang mana? Iya kan? Nah, betapa mudahnya. Betul kan Ibu? Iya. Tetapi jangan dia suruh berdoa gitu, diarahkan. Bu, bentar Bu. Saya punya hajat kalau Ibu mau doain saya. Tolong Bu, order saya sepi. Tolong didoain biar rame. Ya Allah, Duh Gusti rame ya Allah. Amin. Nah, dia bahagia, Anda bahagia. Cukup 20.000. Berarti setelah selesai Zoom langsung cari mall gitu ya. Tidak. Cara yang kedua. Ini Anda ngeluarin uang. Cara yang kedua, Bapak Ibu, setiap saat Anda bisa menemukannya. Saya tanya, pernah nggak Anda mengendarai kendaraan, bawa motor atau nyopir mobil sendiri, atau Anda bersama sopir Anda atau bersama suami Anda, tiba-tiba ada orang yang ingin nyebrang jalan. Entah itu di zebra cross, berarti ini orang baik, dan ada yang tidak di zebra cross. Dia nyebrang jalan. Dan Anda menyengaja berhenti untuk memberi dengan hati. Saya sengaja berhenti untuk mempersilahkan dia jalan, dan saya menyalakan double hazard saya. Memberikan tanda bahwa silakan jalan dengan aman. Pertanyaan saya, ketika dia sudah sampai ke seberang, bagaimana perasaan Anda? Apalagi dia balik badan dan dia mengatakan, atur nuwun. Semoga saya nggak salah spelling ya. Atur nuwun. Bagaimana perasaan Anda? Iya. Halo? Senang. Senang atau bahagia? Bahagia. That's it. Pertanyaan saya, setelah Anda merasa bahagia seperti itu, terus apa yang dilakukan? Jalan lagi gitu kan? Ya. Iya. Padahal pada saat Anda bahagia, ilmunya Bu Rini tadi bilang apa? Ketika Anda bahagia, energi Anda besar, peluang terbuka. Maka pada saat Anda bahagia itu, kepinggirkan kendaraan Anda, berdoalah kepada Allah. Karena disitulah Anda dekat sekali dengan Allah. Karena sedang membuka kesempatan kepada hamba Allah yang lain untuk jalan, di mana Anda juga punya hak untuk jalan. Ingat, mungkin Anda pernah dengar kalimat ini, ada seorang wanita pelacur yang dia diampuni Allah karena memberi minum seekor anjing. Pernah dapat cerita seperti itu dari ustadz-ustadz kita? Iya. Lakukan itu Bapak Ibu. Kalau Anda belajar membangun bisnis hanya dengan teori orang ekonomi dan sebagainya, sampai kiamat Bapak Ibu. Kiamat kurang 2 hari nggak akan jalan. Stres ya. Mari kita lihat Bu, Bapak, sebuah negeri antah berantah. Ya, yang dia punya sumber daya alam. Minyak punya, gas punya, ikan punya, tambang apapun Anda sebut, negeri antah berantah itu dia punya. Tapi apa yang terjadi? Di negeri antah berantah itu masyarakatnya saling menyalahkan. Masyarakatnya saling merendahkan. Tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan di masyarakatnya. Lihat masyarakatnya. Apakah maju? Tidak. Negeri antah berantah itu akhirnya mereka menjadi orang yang mati di lumbung padi. Betul kan? That's it. Orang pintarnya apa nggak ada, Coach Edwin? Oh banyak di negeri antah berantah.
Di setiap wilayah di negeri Anta Beranta selalu ada universitas-universitas besar. Setiap tahun selalu diluluskan wisuda-wisuda dengan summa cum laude. Mereka orang-orang yang pintar-pintar, tapi lihat perilaku mereka. Ketika mereka berpapasan dengan gurunya, mereka berpapasan dengan dosennya, siapa yang memberi hormat? Muridnya atau gurunya? Mari kita lihat, perilaku seperti itukah yang akan diminta oleh Allah untuk turun berkah? Tidak. Betul kan Bapak Ibu ya? That's it. Sehingga apa yang terjadi? Mulailah melihat sisi yang berbeda. Einstein bilang apa? Hanya orang gila yang dia mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Kalau Anda sudah belajar marketing, Anda belajar selling, Anda belajar keuangan, Anda belajar operasional, Anda belajar kelola SDM, itu pun belum mengubah keadaan Anda, coba pelajari cara yang lain. Apa? Diri Anda yang kita sampaikan ini. Bisa paham ya? Nah, pastikan Anda menemukan paling gampang membuat diri Anda bahagia adalah cari orang, beri dia kesempatan untuk menyeberang jalan, sebagaimana Allah juga akan membebaskan Anda besok di hari hisab. Barang siapa memudahkan urusanku, maka akan kumudahkan urusannya besok di hari hisab. Betul Bapak Ibu? Betul. Mumpung belum dihisab, di sini dulu dihisab-hisab. Ya, buat diri Anda bahagia. Setelah itu minggir, ya Allah, aku punya masalah, ya Allah. Tuh. Paham ya? Nah, ini supaya apa? Supaya Anda melatih pikiran bawah sadar Anda untuk Anda bilang gini, masukkan DVD-nya, sekarang aku mau berdamai nih sama lu. Aku mau baik nih sama diriku sendiri. Ya, tapi pikiran sadar bilang, aku punya target loh untuk bisnisku. Aku punya target omset loh. Aku punya target penjualan loh. That's okay. Tapi apa yang terjadi? Dia akan membuat diri Anda selalu aja menemukan ide, selalu aja. Kenapa? Anda selalu bahagia. Karena bahagia itu Anda bisa ciptakan dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Nah, kadang ada orang yang dia salah. Saya bahagia ketika saya bisa bahagiakan kedua ayah dan bunda saya. Saya bilang salah. Jangan, bahagia itu ada dalam diri kamu, bukan dalam kedua orang tua kamu. Ini ada sebuah kisah, ya saya beri sebuah ilustrasi sederhana. Ada dua orang yang dia datang ke sebuah warung kopi. Tiba-tiba si penjual kopi itu bicaranya nadanya tinggi. Maka orang yang pertama, orang yang A ini, pembeli yang A, dia bilang gini, lu omongan kok ketus banget sih? Gimana kamu rame? Kalau seperti ini, omongan yang nyaman. Kan harus ada service excellent dan sebagainya. Oh, teori ekonomi semuanya dikeluarin. Tapi orang yang B, dia bilang gini, udahlah, duduklah. Aku nggak mau duduk di sini. Ngapain minum kopi gini? Enggak, niat kita datang ke sini kan mau minum kopi, ya udah beli aja kopi, nikmati. Akhirnya si A ini minum kopi dengan wajah cemberut dan dia tanya, B, kenapa sih kamu kok masih bisa nerima seperti ini? Gini loh, hidup itu, bahagia itu, sedih itu ada di diri kita. Dan keputusan itu ada di diri kita, bukan di diri mereka. Kenapa hidup kamu dipengaruhi oleh orang di luar kamu? Betul ya? Ya harusnya kamu yang menentukan. Tuhan atas diri kamu, ya diri kamu sendiri dan Tuhan kamu. Gitu loh. Paham maksudnya Bapak Ibu? Ya kontrol itu di diri kita. Anda punya karyawan yang dia kesannya ngatur Anda. Tidak, Anda nggak suka, keluarin. Ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Nih, ding. Ya, hidup adalah pilihan. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Nah, yuk kita lihat nih. Apa waktunya sampai ya? Sampai. Yuk kita lihat siapa diri kita sebelum ini. Setuju ya Bapak Ibu ya? Yuk sekarang ditulis nih pertanyaannya. Untuk apa? Setelah Anda paham cerita saya tadi, Anda mau melihat di sini. Ya, siapa diri kita sebelumnya? Yuk tolong tulis semua jawaban ini. Silahkan Bapak Ibu. Tuh. Ya, apa saja peran Anda saat ini? Masing-masing silahkan menjawab di kertas Anda dan maksimum waktunya hanya 30 detik saja. Apa peran Anda di keluarga? Silahkan. Silahkan Anda tulis, ya ada 5 peran Anda di sini. Apa peran Anda di keluarga? Ingat, sekali lagi, pastikan sesuatu yang positif ya. Sesuatu yang positif. Tuhan memberikan semuanya negatif dan positif, tapi ingat sekali lagi, semua bersikap netral. Ingat, pembeli kedua di warung kopi. Itu kan masalahnya si penjual kopi, bukan masalah gue.
Iya, biar dia telan tuh masalahnya, dia mau marah-marah biarin tuh masalah dia, yang penting aku mau minum kopi, selesai. Udah, sementara yang B mau menelan sampah orang lain, yang pertama, betul kan? Bodoh itu orang itu. Ya. Tapi ini tidak mudah, teman-teman. Saya juga baru belajar ya bagaimana hidup di luar itu tidak menguasai kita. Sudah? Peran Anda dalam keluarga. Kemudian yang kedua, apa peran Anda dalam lingkungan Anda? Silahkan. Bukan mau sombong ya teman-teman ya, tapi kita mau ngelihat apa sih sebetulnya mau Tuhan di sini. Ya, apa saja peran Anda di lingkungan Anda. Bisa Anda tinggal, kemudian di mana usaha Anda berada. Anda perannya apa di situ? Di lingkungan Anda itu apa? Banyak hal yang saya temukan dari permainan ini, akhirnya saya tahu bahwa oh ternyata tidak ada yang sia-sia dalam hidup saya. Entahkah itu membuat saya menangis, membuat saya tertawa, oh ternyata ini mau Tuhan. Sehingga akhirnya kita bersyukur gitu loh. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, apa peran Anda dalam usaha Anda? Kalau Anda meniti karir, misalnya apa peran Anda dalam karir Anda? Kalau Anda membuat sebuah usaha, apa peran Anda di sana? Silahkan. Ya. Anda sebagai siapa di sana? Kalau lihat gambar di sana, itu adalah orang-orang putih, orang suci, yang mereka nggak paham sebetulnya. Apa sih tugas saya di karir saya? Nggak paham. Apa tugas saya di keluarga saya? Nggak paham. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kita ini sebetulnya hidup tanpa sadar. Iya. Cuma kalau kita bilang, kamu kok nggak sadar-sadar sih? Kesannya kan negatif. Tapi yang benar, kita ini nggak sadar. Ya. Oke, kemudian yang keempat, apa peran Anda di organisasi? Misalnya Anda ikut sebuah organisasi atau komunitas, apa peran Anda di sana? Jangan bilang saya anggota, no, enggak, saya wakil ketua, no, bukan itu loh ya. Apa peran Anda di sana? Ya, misalnya saya selalu memberikan hal-hal seperti ini di komunitas saya. Seperti itu. Banyak orang yang bergabung di komunitas itu hanya sebagai parasitisme. Ya, apa sih yang bisa diberikan komunitas kepada saya? Dia akan ambil atau ngambil seperti ini. Jangan lakuin ini. Ya, saya bahkan dapat sebuah cerita yang itu membuat saya juga merinding ya. Mengapa kita dijajah Belanda 350 tahun? Serius, kita benar-benar dijajah Belanda kah gitu loh? Atau kita dijajah negeri kita sendiri? Itu aja. Oke, sudah ya. Nah, yang terakhir adalah kalau Anda ikut seseorang, ini saya kasih warna yang beda sendiri, apa peran Anda di perusahaan Anda? Ya, kalau Anda jadi karyawan, peran Anda di perusahaan itu apa? Ini beda dengan yang nomor 3 ya, di karir atau bisnis ya. Kalau tadi itu terhadap perkembangan Anda, karir Anda. Kalau yang di sini, apa peran Anda untuk kemajuan perusahaan Anda atau organisasi yang Anda ikuti? Itu apa? Oke, pastikan Anda menemukan itu ya. Nah, sekarang yuk kita ringkas yuk. Dari semua yang sudah Anda tulis ini, yuk tolong dibuat 1, 2, atau 3 kata saja. Sebetulnya, apa sih keahlian dan kemampuan Anda itu? Yuk, kalau Anda lihat di keluarga bagaimana, di lingkungan bagaimana, di organisasi bagaimana, di bisnis bagaimana. Sebetulnya apa sih keahlian Anda? Apa kemampuan Anda? Yuk, tolong ditulis dengan sadar, oh ternyata saya punya kemampuan ini. Bapak, Ibu, teman-teman SMA saya, teman-teman kuliah saya, begitu mereka kenal saya, saat ini mereka bingung. Edwin, ternyata kamu ngomong bisa ya. Dulu tuh kamu diem banget loh, kamu tuh diem, kamu tuh introvertnya luar biasa. Sampai hari ini saya orang introvert, diem banget. Ya kalau saya udah nyendiri, biasanya saya dapat idenya banyak. Ya saya orangnya seperti itu. Kok kamu sekarang bisa ya ngomong di depan umum, ngomong gini-gini dan gini. Nah,
Ketika saya belajar ini tadi, saya lihat sejarah saya di masa lalu. Ingat, apakah kalian tidak berjalan di muka bumi dan melihat kebinasaan umat-umat terdahulu? Itu kata Allah dalam Al-Quran. Tapi sebetulnya kan bisa kita balik juga. Apakah kita ada nggak pelajaran-pelajaran positif di masa lalu kita yang itu bisa kita gunakan untuk masa depan kita? Kan mestinya seperti itu, betul ya? Nah, sudah Bapak Ibu semuanya? Nah, kalau Anda nggak percaya omongan saya ini, nanti dari sini yang Bapak Ibu mau gunakan untuk masa depan Bapak Ibu. Yuk, saya ganggu yuk. Saya ganggu ya, boleh ya? Tolong tuliskan apa yang dulu Anda anggap tidak mungkin dalam hidup Anda. Silahkan. Tetapi sekarang Anda sudah dapatkan itu semua. Apa itu? Ayo. Kayaknya dulu gue nggak mungkin deh dapetin ini. Ternyata Alhamdulillah ya Allah, aku dapetin ini sekarang ya Allah. Kalau kemarin ada yang bilang gini, Coach, dulu kayaknya saya nggak mungkin deh dapat suami yang bisa memahami saya. Dan ternyata dia bilang, Alhamdulillah, Coach, saya menikah dengan seorang laki-laki yang dia paham banget tentang diri saya. Alhamdulillah. Tuh, padahal dulu waktu katanya waktu SMA, SMP, SMA, kuliah, aku pengen banget, kayaknya nggak mungkin deh aku punya suami yang gini, karena dia ngeliat dirinya sendiri. Satu. Kemudian yang kedua, apa yang jadi, dia pemain badminton. Saat dia SD, SMP, SMA, dia hanya pengen satu, andai kata aku punya raket yang aku bisa beli sendiri dan harganya sekian. Dan ternyata apa yang terjadi? Itu datang raketnya. That's it. Yuk, siapa yang mau sharing? Sudah menemukan? Pastikan Anda menulis ya. Pastikan menulis. Saya bukain bocoran. Menulis adalah salah satu cara Anda mereprogramming pikiran bawah sadar Anda. Hanya menulis, bukan ngetik di komputer. Menulis dengan tangan Anda. Ingat, ketika Anda menulis tanpa sadar, kadang menetes air mata. Betul kan? Artinya di situ pikiran bawah sadar terlibat. Jadi menulis adalah salah satu cara terkuat untuk Anda mereprogramming pikiran bawah sadar Anda. Ya, oke, ya siapa mau sharing? Apa yang dulu tidak mungkin? That's impossible bagi Anda. Dan sekarang ternyata itu ada dalam diri Anda, atau I am possible now. Yuk, siapa mau sharing? Silahkan, yuk. Boleh orang yang lama, boleh ada. Ini ada Dokter Erika. Boleh saya bicara dengan Dokter Erika? Semoga saya nggak salah ya. Semoga saya nggak salah ya. Apakah Dokter Erika ini dikecantikan? Halo Dokter Erika. Halo Bu. Pak Edwin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu Erika di klinik kecantikan? Saya di klinik kesehatan. Oke, berarti bukan Saya kebetulan dokter namanya sama. Minta spesialis. maaf Bu dokter, minta maaf. Ya, saya dokter spesialis THT. Oke, boleh Bu saya tanya sekalian Bu. Apa yang dulu nggak Boleh. mungkin bagi Ibu? Boleh Bu berkenan menjawab? Dulu tidak membayangkan saya mempunyai klinik. Sekarang saya sudah mempunyai klinik. That's it tuh contohnya. Kenapa Bu dulu bayangin bisa nggak punya klinik itu? Kenapa Bu bayanginnya seperti itu Bu? Tidak membayangkan bagaimana mengelola sebuah klinik. Orang Oke. iya, belum bisa membayangkan karena di sekolah kan tidak diajarin mengenai Dan sekarang Ibu ngelola klinik. Betul. Tuh teman-teman. Ya, tuh dari sini. Jadi bagaimana kita melihat masa lalu kita untuk kita menyongsong masa depan kita. Itu namanya lompatan kuantum. Sama seperti Anda mau melompati sebuah sungai kecil. Anda nggak bisa dari titik nol Anda langsung lompat. Anda bisa jatuh kalau itu lebar sungai 1,5 meter. Anda butuh ancang-ancang ke belakang. Nah, inilah yang kami lakukan. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, seperti itu. Oke, thank you Bu Dokter Erika. Terima kasih banget, sukses buat Ibu. Jaga kesehatan Bu. Ya. Oke, Bu Ega kalau nggak salah tadi raise hand. Silahkan Bu Ega. Sekolah lagi Pak. Apa Bu? Saya nggak kepikiran sedikit pun bisa kuliah karena buat saya itu dulu ya. Yang penting anak-anak saya kuliah anak-anak saya nggak mikir diri saya. Tapi sekarang malah saya kuliah. Bersyukur Ibu, di usia Ibu sekarang kuliah? Ya. Tuh. Oke ya teman-teman ya. Jadi apa yang terjadi? Ayo siapa lagi? Satu orang lagi. Thank you Bu Ega. Oh, Bu Jovi ingin juga. Ini mau ngasih saya Pak Edwin waktunya habis atau gimana nih Bu Jovi? Atau mau berbagi nih Bu Jovi? Sedikit aja. Selama 20 tahun saya bekerja sebagai karyawan, Coach. Yep. Jadi tidak pernah berpikir bahwa saya akan memiliki usaha sendiri. Pada saat saya keluar dari pekerjaan sebagai karyawan, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memiliki sebuah kedai kopi.
Dan hari ini saya dari tahun 2010 saya bisa memiliki kedai kopi sendiri sampai hari ini. Dan itu tidak pernah dibayangkan sama sekali. Sudah. Oke, mantap, mantap. Nah, thank you Bu Jevi. Nah, teman-teman yang bisa menemukan itu tadi, nggak semuanya loh ya. Anda yang bisa menemukan sekarang apa yang dulu nggak mungkin dan sekarang menjadi mungkin, saya akan bantu. Tolong tulis di kertas Anda secara sadar setelah Anda mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Allah, ternyata ini kalimat skripnya, ya ini Hipno dan NLP. Alhamdulillah ya Allah, ternyata aku sadar sekarang sesuatu yang aku anggap tidak mungkin di masa lalu. Engkau kalimatnya berikan saat ini, bahkan 10 tahun yang lalu. Maka aku bersyukur kepadamu. Sesudah itu, lanjutkan. Apa rencana Anda yang menurut Anda hari ini tidak mungkin untuk Anda miliki di masa depan? Silahkan ditulis di sana. Dengan sadar, silahkan. Kalau sudah, nanti dikasih tulisan lagi, ya Allah, wujudkan sekali lagi ya Allah. Yang dulu tidak mungkin menjadi mungkin, itu hanya karenamu ya Allah. Maka sekarang aku mohon, apa yang menjadi mimpiku sekarang, mohon diwujudkan. Silahkan lakukan itu. Kami tunggu, silahkan. Waktu 1 menit. Ya, pastikan Anda menemukan dulu ya, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Untuk apa? Supaya Anda memiliki energi syukurnya. Dengan energi syukur ini Anda bergerak. Mengapa? Karena Allah berjanji dalam kitab suci itu, janji Allah sendiri. Barang siapa bersyukur, aku lebihkan nikmat. Barang siapa kufur, maka kalimatnya bukan hukumanku, azab katanya. Azabku sangatlah pedih. Kan ngeri banget itu teman-teman. Iya, maka syukuri itu. Hari ini banyak yang sibuk memikirkan teknikal, bagaimana cara dengan teknikal. Mereka lebih banyak berpikir tentang pikiran sadarnya. Sementara Allah Tuhan kita sudah memberikan apa yang kita butuhkan masing-masing individu. Gali saja apa yang sudah Allah berikan. Ya, pakailah sepatu sesuai dengan ukuran kaki kita masing-masing. Jangan pernah pakai sepatu ukuran dari saudara kita atau sahabat kita. Ukuran sepatu dia 49, sementara kakiku ukurannya 45. Pasti sangat tidak nyaman ketika itu dipakai, teman-teman. Tetapkan hati Anda atas apa yang Anda mau dalam hidup Anda. Saya pernah memiliki seseorang murid yang saya tanya, oke, apa yang kamu inginkan, Mbak? Saya ingin punya rumah di jalan ini seluas 400 meter. Tiba-tiba temannya bilang, kenapa nggak 1000 meter? Saya bilang, please tolong, ukur Anda dengan mangkok Anda, ukur kaki Anda dengan kaki Anda, jangan pakai kaki tetangga Anda nggak akan nyaman. Dan akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah, Allah wujudkan semuanya dan dia berbagi kepada saya. Coach, saya dapatin rumah itu, bahkan saya tidak mengeluarkan uang 1 sen pun. Saya cuma bilang, Masya Allah, subhanallah. Maka suci Allah yang telah menyadarkan hambanya dan memberikan apapun yang dia minta. Itu yang terjadi, teman-teman. Ya, kisah yang paling luar biasa dari cerita ini adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kita sama-sama muslim. Seseorang yang sudah ditelan ikan, Bapak Ibu. Kalau secara ilmu kedokteran dan ilmu biologi mati Bapak Ibu, sudah masuk ke lambung itu mati. pH-nya aja udah 2 ada HCl. Betul ya, Dok ya? Benar, Tapi Pak. apa yang terjadi? Dan itu nggak 1 jam 2 jam loh, 40 hari kata Ustadz saya. Berhari-hari bahkan 40 hari dan tidak di permukaan laut loh, dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan pertikan dan kegelapan di laut dalam. Itu ikannya bukan ikan laut dangkal, ikan laut dalam. Dan hidup. Kenapa? Ketika dia berserahkan semuanya kepada Allah Tuhannya. Dengan apa? Mengakui apa yang dia kurang, dia minta maaf dan dia mohon ampun dan dia berdoa. Seperti sampai diabadikan ketika dia tidak mengucapkan itu, maka di hari kiamat dia akan keluar dari perut ikan. Itu sampai dikatakan seperti itu. Nah, yuk Bapak Ibu, silahkan. Sudah ketemu? Yuk, siapa yang mau share? Adakah yang mau share atau malu? Nggak apa-apa. Kalau Anda mau share, ini dalam teknik NLP disebut Anda melakukan visualisasi dan afirmasi. Tapi kalau Anda masih malu melakukan share, berarti pencapaian Anda sesuai dengan tingkat malu Anda. Coach, kayaknya malu deh, Coach. Masih 60% ya. Berarti pencapaian Anda masih 60% energi Anda. Tapi kalau Anda pede, 100%, that's afirmasi yang dimaksud dalam NLP. Halo Bu Dwi, Depok. Ya, Coach. Ya. Mana ini orangnya? Saya tutup, Coach, karena saya sedang unfit. Oke, Bu Dwi, jangan seperti ini Bu, jangan bilang bisnis berkembang sehingga bisa lebih banyak berbagi, jangan Bu. Ibu ingin berkembangnya seperti apa? Ibu sebutkan Bu. Baik, Gus. Iya, maaf Bu,
Saya akan bantu Ibu. Contoh teman-teman. Ayo bantu saya. Siapa yang jujur aja di sini? Siapa yang pernah ingin beli baju model tertentu, warna tertentu, belum sempat beli, tiba-tiba malamnya keluar ngelihat baju itu dipakai orang? Atau warna hijab tertentu, tiba-tiba ngelihat hijab itu dipakai orang? Siapa yang pernah ngalamin seperti itu? Nah, ini silahkan, Bu Ega. Silahkan, Bu. Ibu cerita, Bu. Silahkan, Bu. Apa yang Bu alami, Bu? Ya gitu, Pak. Kalau ada yang di handphone misal. Ya. Udah ngincer itu, taunya orang udah beli duluan. Emang agak sedikit kecewa ya, tapi ya itu sering kayak gitu, Pak. Oke, ayo, thank you Bu Ega. Ada yang lain? Anda ingin beli motor, ingin beli mobil, warna ini, Anda belum sempat beli, belum datang ke showroom, tiba-tiba, kenapa ya kok kayaknya mobil itu, warna itu lewat di depan kita. Ayo, siapa yang dapat model-model seperti itu? Silahkan. Kalau saya boleh menambahkan, Coach, Silakan, sering Ibu. sesuatu yang saya inginkan itu saya dapatkan sebelum saya membeli. Misalnya saya pengen banget, katakanlah makanan yang kecil aja, saya kok pengen makan bakso. Tiba-tiba pada saat sampai di rumah sudah ada hidangan bakso yang dibelikan oleh anak saya, seperti itu. Oke, good. Ini Bu Dwi ya? Ya. Bu Dwi, boleh saya bantu Ibu, Bu? Ya, Coach. Ibu mau nggak seperti itu selamanya di dunia ini, Bu? Mau, Coach. Mau kan? Nah, yang lainnya ikut jawab. Nggak mau sharing tapi ikut jawab. Mau. Ya. Mau, Coach, mau banget. Teman-teman, saya nggak bisa bantu Anda semua kalau Anda nggak aktif. Yang bisa saya bantu yang aktif. Nah, contoh, apa yang saya sampaikan ke Bu Dwi, ini belum tentu nanti ketika Anda melakukan mendapatkan hasil yang sama, tapi kuncinya sama, tekniknya sama. Bu Dwi, tolong ingat-ingat, ketika Anda menginginkan bakso tadi, dan Anda sampai rumah bakso itu sudah ada, perhatikan, pada saat itu Anda melakukan apa yang ada di perasaan Anda. Satu, apa yang ada di pikiran Anda. Perhatikan itu. Ya, perhatikan itu. Dan ulangi pola itu. Itu kuncinya sebetulnya. Jadi masing-masing orang, kalau di NLP ada kalimatnya adalah all people have the resource they need to success. Semua manusia memiliki sumber dayanya masing-masing untuk dia menjadi berhasil dan sukses. Nah, karena Bu Dwi cerita itu tadi, maka saya bilang, Bu, perhatikan apa yang Ibu lakukan, aktiviti apa yang Ibu lakukan sesaat sebelum Ibu membayangkan bakso, sehingga bakso itu didatangkan oleh Tuhan. Ingat, kejadian ini diabadikan Allah dalam surat Maryam, kisah Maria. Siti Maria ketika didatangi Zakaria di mihrabnya, dikatakan, "Hai Maria, dari mana makanan ini? Kan makanan sedang aku bawa." Apa jawaban Maria? Ayo teman-teman. Dari Allah. Penghafal Al-Quran, mana tadi? Ayo minimal tahu jawabannya. Ayo, apa jawabannya? Itu hidangan dari surga yang diturunkan Allah kepada Maria. That's it, itu jawabannya. Inilah hidangan surga yang diturunkan Allah untukku. Tapi apa yang jadi? Lihatlah Maria, bagaimana dia menjaga dirinya. Betul kan? Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki ketika Jibril datang. Betul kan? Yeah. Bagaimana mungkin? Nah, itu yang terjadi. Nah, ini yang saya tanyakan ke Bu Dwi tadi. Itu maksudnya. Sehingga ketika Anda belajar dengan IQ dia, bisnis Anda maju, hidup Anda maju, akhirat Anda insya Allah dapat. Itu loh. Siap, Coach. Itu yang kita mau. Sementara banyak orang hari ini kejar dunianya, akhiratnya dilupakan. Itu yang kita nggak mau. Kebalik caranya berpikir. Ya, oke, good. Itu Bu Dwi ya. Nah, yang lainnya jangan itu, tapi ikuti polanya. Jangan bakso. Mungkin Anda pernah menginginkan sesuatu kayak tadi Bu Rini ya kalau nggak salah ya, yang kepengen putranya tadi. Coba lihat ya apa yang Ibu lakukan pada saat itu. Mungkin apa yang Ibu dengar, apa yang Ibu pikirkan, apa yang Ibu rasakan. Diingat-ingat ya, diingat-ingat sampai Anda menemukan, kemudian dites. Ya, dites, namanya back test. Kalau saya ngelakuin ini terjadi nggak ya? Ternyata iya nih, lakukan terus. Sehingga akhirnya, cara-cara Allah berkomunikasi dengan Anda, mewujudkan Anda ketika Anda melakukan ini. Untuk membuka atau menggetarkan pintu langit itu seperti itu. Oke ya. Semoga, jadi tujuannya apa? Saya menanyakan ini untuk menjawab Bu Dwi Asyarti dari Depok. Jadi dia butuh sebuah kejelasan. Gak mungkin Bu Dwi bilang gini, aku kepengen makan apa ya? Tiba-tiba di rumahnya datang juga makanan. Tapi makanan apa ya? Gitu kan. Tadi kan Ibu bilang, saya ingin bakso. Maka datang bakso gitu loh, jelas. Jadi bukan saya ingin lebih berkembang. Berkembangnya seperti apa? Pasti Ibu punya mimpi kan? Pasti Ibu punya harapan kan? Mintalah kepada Allah. Karena apa? Itu kasanahnya Allah.
Sementara kasanahnya makhluk itu adalah meminta kepada yang menciptakan. Selesai. Dah itu. Ya. Oke. Semoga apa yang saya lakukan selalu mendatangkan kebahagiaan. That's it. Good. Ya. Oke, saya share screen. Materinya sudah hampir berakhir sampai di sini. Oke, nah. Pastikan Anda bisa menemukan apa keahlian kemampuan Anda di masa lalu, temukan pola berhasil Anda untuk ngembangin di masa depan Anda. Bapak Ibu pakai di sini. Kalau Anda ahli dalam bidang itu di masa lalu, Anda coba kembangkan. Belum tentu apa yang Anda lakukan sekarang itu cocok buat Anda. Karena Anda ngikuti pikiran sadar, bukan ngikuti pikiran bawah sadar. Salah satu tugasnya yang dipelajari adalah menyimpan memori. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya, ya, tanpa terasa waktu sudah hampir 2 jam. Betul ya Bu Jevi ya? Iya, betul. Nah, tuh. Nah, ini alamat kami, ya. Jadi kalau Anda ingin menghubungkan kami untuk belajar secara private, silahkan. Ya, tapi pakainya online, teman-teman semuanya. Kami belum bisa untuk hadir, kami juga jaga Anda dan jaga diri saya dan keluarga. Kemudian kalau Anda ingin belajar lewat grup juga sama, tapi maksimum adalah 5 keluarga atau 5 perusahaan saja. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian yang kedua, kami lebih cenderung untuk membantu komunitas. Jadi orang-orang yang belum bergabung di komunitas, ayo bergabung di komunitas. Dengan komunitas kita semakin kuat. Ya, karena pasti punya visi yang sama. Of course, tapi value-nya berbeda kok ya, maka satukan value-nya. Ya. Kemudian teman-teman semuanya silahkan, ini sosial media kami dan ini channel YouTube kami. Ayo, ada yang mau tanya? Silahkan. Oke, silahkan Bu Rini. Iya, bisa diulangi yang tadi statement yang tadi orang lain kita minum kopi, orang lain marah-marah, itu bukan kita. Jadi orang lain jangan memakan sampah. Itu gimana coba Coach diulangi lagi? Yang mana ya? Oke. Tadi itu Coach ya. Saya ulang pakai cerita yang berbeda ya Bu ya. Iya. Suatu hari ada kisah seorang ayah yang dia memiliki seorang anak dan seorang istri, seorang anak, dan ini adalah hari pertama anak ini kuliah sekolah. Ya, anak ini berusia 7 tahun dan ini adalah hari pertama untuk dia masuk sekolah dasar. Nah, kejadiannya pada saat itu karena ini anaknya sangat bahagia, sekolah masuk jam 7 pagi, ayahnya berkantor jam 8, maka ayah bersiap untuk mengantar sang anak. Karena anaknya bahagia banget diantar sama papa dan mamahnya di hari pertama, dan memang sudah dipesanin nanti ditinggal, dan dia nggak apa-apa. Karena bahagianya apa yang terjadi, anak ini bergerak nggak karu-karuan. Tanpa sadar, maka kopi sang ayah pun tersentuh oleh si anak dan menumpai baju seragam sang ayahnya. Ingat, meskipun sang ayah ini punya jabatan yang cukup besar, dia tetap harus menggunakan pakaian kantor, betul kan ya? Dan akhirnya itu menumpai. Sehingga apa? Warna hitam kopi menumpai pakaian si ayah. Dan apa yang terjadi? Ayah tipe pertama, Bu. Ayah tipe pertama, dia melihat seperti itu, maka dia marah luar biasa. Dia kata-katain anaknya, kamu nggak lihat ya, ayah sudah pakai pakaian rapi yang harusnya kita bahagia gara-gara kamu. Maka semuanya jadi berantakan. Ibu, Bapak, coba perhatikan. Anak ini mungkin baru berusia 7 tahun. Dia belum punya pengalaman hidup yang luar biasa. Dia nggak sadar bahwa ayahnya itu tertumpah seperti itu. Dan dia nggak sadar bahwa dia salah. Betul kan? Betul. Dan apa yang terjadi? Anak ini menangis. Dia sedih. Bapak Ibu, nanti kalau mau lihat filmnya, ini ada di sebuah film, judulnya silakan ditonton, Inside Out. Ya, bagaimana Anda menanamkan sebuah energi negatif yang luar biasa pada diri anak kita. Ini nanti akan dipetik sampai usia dewasa. Ya, kalau kopi nanti nggak bergema, Bu. Dan apa yang terjadi, sang istri pun kecewa sama suaminya. Kenapa sih kopi aja kok kamu sampai marahnya seperti ini, kata sang ayah. Maka sang bapak pun tambah marah. Kamu juga sama. Melihat anak seperti ini kamu nggak nasihati, kamu justru membela anak. Maka sang ayah pun kembali masuk ke ruang ganti, ke kamar, dan dia ganti pakaian. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ayo kita jujur. Dengan hati dingin atau hati panas? Dingin. Dengan hati yang panas, betul kan? Dia masih Hati marahnya panas, masih ya. terbawa. Ya, harusnya Begitu dia keluar dari ruang kamar ganti, dia lihat anaknya masih nangis, tambah marah.
Iya. Gimana makan belum selesai? Udah ayo kita berangkat. Pertanyaan saya, apakah istrinya akan melepas dengan senyum? Tidak. Ingat sekali lagi, dua bidadari. Nasihat dari seseorang ketua pondok pesantren yang dia menyatakan dua bidadari Pak Edwin, istri bapak dan ibu kandung bapak, bukan ibu mertua. Seperti itu, mohon maaf. Dan apa yang terjadi, dia sudah sakiti hati istrinya. Begitu di mobil, sang ayah akan bercengkrama dengan anaknya, tidak. Dia akan ngomel-ngomel dengan anaknya, itu pasti. Betul kan ya? Tanpa sadar lampu merah dilanggar. Kena lagi sama polisi. Anak langsung disayang atau tambah dimarah? Tambah dimarah lagi. Ingat, pagi hari adalah luar biasa dalam kita membuka lembaran baru hidup kita. Diawali dengan emosi negatif, maka yang datang emosi semuanya. Maka pastikan pagi hari Anda bahagia, apapun yang terjadi. Lihatlah cerita ini. Dan apa yang terjadi? Apakah Anda yakin anak ini dilepas di sekolah, dia bahagia selama 1 hari? Tidak, dia akan menangis di sekolah. Betul? Dan itu yang akan terjadi, Bapak Ibu. Dan apakah sang ayah ketika masuk di kantor yakin di kantor dia akan menemukan kebahagiaan? Tidak. Semua orang takut mendekat ke dirinya. Betul? Dan itu yang jadi. Ketika sore hari dia pulang ke rumah, apakah dia disambut dengan senyuman oleh istrinya? Tidak. Cemburutan oleh istrinya. Betul? Dan itu yang jadi. Ini ayah tipe pertama. Ayah tipe kedua. Kejadiannya sama. Seorang anak menumpahkan kopi. Sang ayah bijaksana. Dia bilang, adek, lihat nih baju ayah jadi hitam kan? Gara-gara kopi kamu. Oke deh, kamu makan habisin ya. Ayah ganti baju dulu ya. Ayah keluar dari ganti baju, usahain makanan kamu selesai ya. Anak ini nangis nggak? Enggak. Istri kita ngelihat kita berperilaku seperti itu, bangga nggak? Bangga. Bangga. Malaikat nih, langit bergetar nih lihat suami-suami seperti ini. Ya, yang dilihat jangan ganteng-ganteng jadi serigala, Bu. Lihat yang suami-suami yang seperti ini, suami-suami penggetar pintu surga gitu loh ya. Cari yang seperti ini, Bu. Dan apa yang terjadi begitu sang suami di kamar, kira-kira hatinya panas atau adem? Adem. Adem lah. Keluar, nak, sudah selesai belum? Belum ya. Oke deh. Yuk, kita masuk mobil, nanti makan di mobil deh, sambil ayah cerita. Kira-kira si istri bisa kasih cipika-cipiki nggak ke kita? That's it, dengan hati yang ikhlas. Alamat nih, langit terbuka nih hari ini. Betul kan? Betul. That's it. Kemudian apa yang terjadi? Kita tetap fokus, tidak perlu bentrok dengan polisi. Betul kan ya? Lampu merah kita tetap perhatikan, lepas anak di sekolah, dia senyum, ayah, aku berangkat sekolah ya, doain ya. Kira-kira anak bisa bahagia seharian di sekolah? Iya. That's it. Dia bisa make story bahagia nanti sepulang dari sekolah. Betul Bapak Ibu? Betul. That's it. Itu tugas kita sebagai manusia. Kemudian di kantor, kira-kira orang-orang anak buah kita berani mendekat kepada diri kita? Berani, karena kita berangkat tanpa problem, betul kan? That's it. Ketika kita pulang, pertanyaan saya, istri kita menyambut dengan bangga? Bangga. That's it. Pertanyaan Bapak Ibu. Warung kopinya sama. Kopinya tumpah sama. Tapi mengapa mereka berbeda? Tipe ayah pertama, dia memakan sampah orang lain. Tipe ayah kedua, that is your problem. Ini adalah masalah anak saya, bukan masalah saya. Maka saya harus bersikap netral. Ingat kata Allah, sesungguhnya setiap kejadian bersikap netral, tergantung dari diri Anda. Maka berprasangkalah baik. Ya, sampai Allah mengatakan, sungguh sebuah kejadian itu baik menurut pandanganmu, tapi belum tentu baik menurutku untukmu, kata Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik untukmu. Ada dalam Al-Quran? Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian sebagai makhluk tidak mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu, pastikan itu Bu Rini kejadiannya. Ya, jadi please tolong teman-teman, jangan makan sampah orang lain. Dia bete di warung kopi tadi. Kenapa? Karena dia pasti punya masalah. Dan dia berusaha untuk melepas emosi negatifnya ke orang lain, supaya hatinya plong. Dan tiba-tiba ada orang yang mau nelen sampah dia, itu kan konyol. Betul ya? Iya, that's that's your problem. Ngapain jadi masalah gue? Gue kan mau minum kopi, mau bahagia di sini. That's it. Sesuaikan dan tetap istiqomah dengan tujuan Anda. Sehingga Anda selalu bahagia. Itu cara bahagia yang ketiga. Gampang tuh sebetulnya. Sehingga energi Anda tinggi. Kalau energi Anda tinggi, pencapaian Anda besar. Oke, gitu Bu Rini. Ya, ada lain lagi. Saya sekarang karena sudah jam 15, saya ke Bu Jevi. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. 1 atau 2 saja, maksimum. 1 aja deh. Iya, silakan Bapak atau Ibu. Bunda-bunda, ada yang mau bertanya lagi? Mumpung kita masih diberi waktu 5 menit mungkin ya, karena kita sudah mendekati waktu asar. Oke, thank you Bu Jevi. Ayo silahkan.
Ini luar biasa sekali hari ini soalnya. Silakan Bunda. Semoga teman-teman nggak ngelihatnya sebagai tausiah agama ya kita ya. Ini tausiah bisnis, Bu. That's it, iya. Iya, dari Tapi mana lagi? Karena kalau kita ngundang ustadz untuk ngajarin seperti ini, kita, apa sih ustadz? Iya, tapi begitu masuk di bisnis, Anda jalanin bisnisnya itu lebih benar, lebih berkah. Ayo, siapa lagi? Silahkan. Bu Jevi, Bu Rini, IPMI itu ada di seluruh Indonesia? Iya. Oke. Betul. Jadi per wilayah, Jawa Barat, Jawa Timur, per kota juga ada. Namanya Oke. daerah itu. Iya. Oke, Di luar Bu negeri Je- juga ada, Pak. Udah di 5 negara. Oh ya? Ya. Oke. Ya. Teman-teman, saya mau tanya nih, karena nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih. Teman-teman, saya nggak paham ya. Kalau Anda merasakan ilmu ini bermanfaat, maukah kita berbagi manfaat kepada saudara kita, anggota IPMI yang lainnya, yang itu bukan di IPMI kita? Misalnya, itu loh sama Akiodia, sama Coach Edwin, silahkan. Toh, that's for free, betul kan ya? Itu kalau teman-teman ngerasain manfaatnya, dan pasti kan ngerasain manfaat yang luar biasa. Saya nggak mau kalau biasa-biasa saja. Ya, itu. Sehingga saya sedang mencari nih, apa sih sebetulnya yang dirasakan dari klien saya ketika saya, ini saya nggak mau tentang itu, tapi saya mau merasakan apakah tentang life-nya atau tentang bisnisnya. Bapak Ibu ngajarin tentang bisnis itu nggak jauh beda dengan seperti ini. Ya, kalau Anda dapetin energi yang negatif, maka yang datang customer itu pasti negatif. Ya, karena itu hukum Tuhan. Ingat, wanita keji hanya untuk laki-laki keji, wanita baik hanya untuk wanita baik. Kalau Anda dalam diri Anda, tim Anda, ini nilai-nilainya bagus luar biasa, yang akan datang customer itu mirip dengan diri Anda. Mari kita buka ini sebagai penutupnya. Ya, Bapak Ibu, tanpa sebut merek ya. Pesawat apa, warnanya saja, yang itu di landas pacu, di landas parkir, di landas pacu, kadang handphone masih bunyi, kadang pramugarinya masih teriak, bang, tolong dong handphonenya dimatiin. Itu pesawat warnanya apa, Bapak Ibu? Merah. Tuh udah jelas. Nggak boleh sebut merek ya. Oke, merah kan banyak ya, bener ya. Tapi pesawat apa, Bapak Ibu, yang dia penumpangnya tertib, begitu masuk pesawat rata-rata handphone semuanya sudah pada mati. Kira-kira warna pesawatnya apa dominannya? Biru. 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 Ya. Itu pesawat militer, Bu. Biru semua. Hijau, Strip. Pak. Pesawat Strip. militer hijau. Stripnya biru. Strip ekornya Oke, biru. jadi kelirnya rata-rata putih dan biru, betul ya? Iya. Betul. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya, mari kita lihat sama-sama. Pesawat yang merah sama pesawat yang putih biru, harga tiketnya lebih mahal, cenderung mahal yang mana? Putih Putih biru. biru. Yang putih. Tuh. Pertanyaan saya, kadang pesawat yang putih, kita cari tiketnya mudah atau sulit juga. Kadang full book juga, betul kan? Iya. Betul. Itu yang terjadi. Jadi jangan pernah takut dengan harga Anda. Tidak pernah ada harga yang salah. Perbaiki dulu value-value Anda, tim Anda, perusahaan Anda, maka semuanya akan datang sesuai dengan diri Anda. Dan itu adalah Al-Quran. Itu Bu Jevi sebagai penutupnya, perbaiki diri Anda di masa Pasifik ini, karena kontemplasi adalah hal yang bisa kita lakukan di sini untuk memperbaiki diri Anda dan sambut masa depan yang jauh lebih besar ketika Anda lebih pantas untuk menerimanya. Itu dari saya, Bu Jevi dan Bu Rini. Thank you semuanya. Ya, nanti sebelum ditutup, Bu, kita foto bersama dulu, ya. Iya. Ya, ini Baiklah. wajahnya cantik-cantik nih. Oke. Hijabnya tiba-tiba ada yang oranye juga ya. Oke, Coach Edwin, terima kasih, jazakallah khair, begitu luar biasa. Saya tadi nyaris fokus dan speechless ya, ilmunya banyak sekali. Karena selama ini kalau kita webinar tuh mengenai penjualan, mengenai cara bisnis membuat seperti ini. Tapi ini luar biasa sekali. Terima kasih. Dan tentu ini akan bermanfaat bagi semua bunda-bunda di IPMI. Baik, selanjutnya sebelum saya tutup betul close, kita akan berfoto dulu ya, Coach ya. Yep. Dari timnya Coach atau dari siapa? Silahkan, Dari nanti tim dari saya. tim melakukan juga, dari IPMI juga melakukan. Ayo silahkan. Itu ada Oke. Mbak Nani itu kuning tuh, Akiodia. Oke, dari IPMI kayaknya Bu Ege sebagai sekretaris mau fotoin atau saya yang foto? Ayo Bu Ega. Boleh saya screenshot di sini di layar. Bu Ege ya. Hitung ya Bu Ega ya. Sip, terima kasih. Sudah ya. Dari timnya Coach sudah? Sudah. Coach? Udah.
Baik, terima kasih Bunda, terutama untuk Coach Edwin yang sangat luar biasa sekali hari ini. Tak terasa 2 jam berlalu begitu saja dengan ilmu yang begitu banyak masuk ke otak saya. Mudah-mudahan tidak masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya Bunda. Menempel di otak kita untuk kita jalankan ilmu-ilmu yang didapat hari ini. Terima kasih banyak Coach Edwin. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Dan jangan kapok ya, Coach. Terima kasih Bunda semua. Saya Jeffy Tamrin pamit. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Semoga ilmu kita hari ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jeffy. Terima kasih. Ya, Terima sukses kasih. buat semuanya teman-teman ya. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih Coach.